dari Denpasar. Wow, luar biasa ini Bu Nina selalu ya semangat. Bu Susi juga dari Semarang. Bu, ada dari Bandung nih Bu Ebi. Wah, Jakarta. Oh, oke, Jakarta Surabaya pasti ya. Bu Eva dari Jaksel, dari Bali, Bu Dewi Chandra juga ada ini. Dan Bu Wiwik dari Jakarta. Waduh, luar biasa ada dari Tangerang juga. Dan tentunya Yusana Family dimanapun Anda berada, kami tentunya berharap Yusana Family bisa tetap stay healthy and always be happy ya. Kalau buat saya pribadi itu tentunya yang paling penting ya. Healthy and happy always ya. Kalau ada muram-muramnya dikit ya enggak apa-apa. Yang penting tidak sepanjang hari gitu ya. Oke, Yusana Family, welcome to our weekly event Expert Talk, di mana kita mengundang berbagai expert, berbagai pakar dengan tentunya dengan bervariasi keahliannya. Dan untuk malam hari ini kita akan mengundang seseorang yang sebetulnya memiliki concern dan juga interest yang sangat luar biasa terhadap dunia healthy lifestyle dan nutrisi ya. Tapi walaupun begitu mungkin Yusana Family ya. Jadi kalau saya ingin meng-highlight sebetulnya pada dasarnya kita kalau urusan sama ilmu itu tidak terbatas hanya background dari pendidikan ya. Karena sekarang juga ada banyak seminar, ada banyak sertifikasi, ada banyak training. Kalau memang Yusana Family memiliki interest yang besar terhadap topik tersebut ya. Jadi misalnya seperti speaker kita malam hari ini, beliau saya ingat sekali gitu ya. Saya waktu kenal beliau itu ternyata lulusannya psikolog gitu ya kan. Nah, tapi malang melintang di dunia healthy lifestyle, bantu orang untuk biar lebih sehat hidupnya gitu. Itu kesehatan fisik ya, walaupun tentunya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sangat berhubungan erat, apalagi belakangan semenjak Koronces menyerang ya. Tapi untuk malam hari ini kita akan membahas lebih kepada performa otak. Kenapa ya? Karena otak itu termasuk adalah ya kan bukan termasuk ya. Memang organ tubuh kita yang mengatur banyak hal. Tuh, banyak orang aduh sering grumpy atau sering wah bisa jadi ada something yang konslet juga tuh gitu ya. Ini banyak banyak efeknya nih kalau kita tidak menjaga organ tubuh kita yang satu ini. Ya karena ini bosnya nih, otak kita ini bosnya. Walaupun kalau kita bicara alat organ vital itu ada 4 ya di dalam tubuh kita, tapi kalau kita bicara yang memanage banyak hal itu adalah otak. Tentunya kita berharap semua orang punya ya kalau mungkin orang awamnya ngomongnya otaknya encer lah atau otaknya jalannya tetap cepet jadi nggak lola gitu ya kalau kita ngomongnya loading lama maksudnya gitu ya. Semua orang pengennya pasti sampai usia kapanpun tetap dalam kapasitas yang luar biasa gitu performa otaknya. Tapi faktanya, kenyataannya masyarakat kita bahkan belum tua pun, tapi kita sudah banyak mengalami problem yang berkaitan dengan sebenarnya gangguan pada otak ataupun karena ada kurangnya kesehatan dari otak itu sendiri. Nah, untuk malam hari ini makanya dibahas mengenai ini agar Wisana Family bisa betul-betul memahami bagaimana sih nanti peran dari performa otak ini terhadap kualitas kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, Yusana Family semuanya diingatkan kembali kepada timnya untuk segera buruan cepetan join ya, sebelum speaker kita malam hari ini menjelaskan materinya. Nah, tentunya kami tidak pernah lupa ya Yusana Family setiap Anda sharing apapun yang Anda dapatkan dari malam hari ini, selalu ingat bahwa produk Yusana itu bukan obat ya, bukan obat, tapi suplemen nutrisi. Dimana nanti juga bisa dijelaskan juga pastinya perannya secara detail oleh narasumber kita pada malam hari ini. Tentunya siapa narasumber kita untuk malam hari ini? Yusana Family, pasti semuanya sudah sangat mengenal beliau ya. Nah, sama-sama kita panggilkan Pak Jonathan Edward, Harvard Certified Cognitive Fitness. Halo teman-teman semua. Banyak sertifikasi nih Pak Jo ya. Ya, senang ya bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Erni sama teman-teman di sana semua di sini. Yes, benar banget. Udah pada kangen nih nunggu kehadiran Pak Jo nih di acara Selasa. Ya, Karena munculnya sekarang di hari lain gitu ya. Ya. Ganti jam tayang, Iya, ganti jam tayang. Sekarang muncul lagi di hari Selasa makanya nih ya. Karena request juga nih dari yang lain juga. Oke, saya persilakan untuk Pak Jonathan menjelaskan topik kita secara lebih gamblang untuk malam hari ini. Baik, selamat malam di sana Family, senang bisa ngobrol lagi dan jumpa lagi di sini.
Dan hari ini kayak saya kebagian topik yang cukup kompleks, tapi saya coba sederhanakan ya teman-teman ya. Dan boleh nggak saya dibantu diketik di chat gitu ya. Kalau seandainya kita ngomongin hubungan kesehatan otak gitu ya, apa yang kepikiran sama teman-teman? Kalau otak saya sehat, jadinya maka saya akan, nah misalnya, boleh nggak dilanjutin? Kalau otak saya tambah sehat, jadinya saya apa misalnya? Hmm, Jadi saya coba tahu Ihsan teman-teman Effendi. mikirnya gimana. Kan jelas ya, kalau jantungnya saya sehat ya tidak kena penyakit jantung gitu ya. Kalau pencernaan saya sehat ya BAB lancar gitu Wah, ya. udah banyak nih yang Nah, ngetik nih Kak. kalau kalau misalnya apa namanya tulang saya sehat ya bisa apa ngangkat yang berat nggak gampang patah misalnya. Wah, ini menarik nih ya dari nggak lemot mikirnya, bisa cepat multitasking. Oke, performance berpikir lebih baik. More grit, waduh, lebih tahan apa ya, lebih lebih tahan banting ya. Solving problem better. Wow, nggak lemot mikirnya. Oke, lebih produktif. Wow. Oke, baik, lebih efektivitas. Ini nggak ada yang ngebahas soal demensia sama ini ya, Alzheimer ya. Menarik. Cuman ya, Ini ada yang bilang nggak gampang lupa oh iya benar. demensianya. Itu dia. Jadi demensia sama Alzheimer itu masalah ini ya, apa namanya? Memori. Memori juga otak. Solving problem. Cuman rata-rata teman-teman masih mengasosiasikan otak itu dengan ingatan. Padahal otak Mm-mm. itu more than that. More than that. Tapi kita bahas satu-satu di sini. So, today topik sederhana aja, nutrisi buat performa otak prima. Otaknya prima. Jadi kita kepengen otak yang prima, bukan otak yang ala kadarnya dan juga bukan otak-otak ya teman-teman ya. Otak yang prima. Benar. So, bentar. Kelihatan full screen ya teman-teman ya. Oke, right. So ya buat teman-teman yang baru di sini, perkenalkan, nama saya Jonathan Edward. Sejak tahun 2008 saya membantu teman-teman untuk bisa terbebas dari physical pain ya dan juga mengedukasi mereka untuk bisa hidup lebih panjang, lebih kuat, lebih dan muda dan mungkin mudah-mudahan dengan izin Tuhan hidup lebih lama. Ya memang saya punya backgroundnya itu dari psikologi dan saya terjun ke dunia psikologi kesehatan sebagai edukator dan kemudian saya ambil sertifikasi yang relevan terhadap dunia kesehatan. Dan sekarang yang lagi ngetren itu adalah kalau di Amerika lagi ngetren itu adalah kesehatan otak ya. Bukan cuma kesehatan supaya kita terbebas dari penyakit, tapi bagaimana kita bisa utak-atik otak supaya performa kita lebih baik gitu. Jadi analoginya adalah kalau dulu gitu ya kita ngomongin tulang supaya nggak kropos, nggak bongkok. Sekarang kan sudah ngomongin ini ya, kita ngomongin tulang tuh muskoskeletal namanya kerangka sama otot. Sekarang kan kita cuma nggak udah ngomongin gimana otot itu bisa menjadi apa namanya lebih tegap, lebih bagus, lebih gagah gitu ya. Di masa-masa yang lebih usia yang lebih tua. Jadi kebayang ya, sekarang kalau dulu kan standarnya adalah cuma ya usia 80, 70 yang penting masih nggak bongkok deh, nggak gampang patah. Kalau sekarang kan sudah beda. Kalau kita ngomongin soal muskuloskeletal ya, kita ngomongin soal otot, kita ngomongin gimana saya usia 70, 80 tetap fit, tetap bugar gitu kan. Nah juga sama dengan otak, kalau otak itu sekarang perkembangannya nggak cuma ngomongin bagaimana saya bisa terlepas dari demensia, tapi bagaimana saya bisa meningkatkan performa otaknya kita gitu. Jadi ya itu berpikir lebih cepat, mengingat lebih baik dan kawan-kawan. So, topik pembahasan 30 menit ke depan, kita akan bahas 3 hal. Pertama, apa untungnya performa otak meningkat gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak yang belum sadari, tadi teman-teman masih banyak bahas ngomongin soal yang namanya daya ingat ya. Dan terus kemudian dari cognitive fitness saya akan bahas salah satu aspek yang paling mendasar yaitu the mind diet dan yang terakhir adalah optimasi nutrisi dengan suplementasi. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman ya. Produk suplementasi Usana itu bukan obat dan tidak bisa diklaim sebagaimana obat yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Hasil peningkatan kesehatan dukungan suplementasi Usana bervariasi tergantung dengan kondisi individu. Dan juga topik pembahasan bertujuan sebagai edukasi umum, teman-teman. Bukan petunjuk kesehatan yang menggantikan saran dokter Anda. Selalu konsultasikan ke dokter pribadi terkait kondisi spesifik kesehatan Anda. Nah,
Jadi teman-teman saya pengen teman-teman untuk membayangkan, mengingat kembali ya mungkin sekarang teman lagi di Zoom lihat kanan kiri kamarnya, rumahnya gitu ya. Teman-teman lihat nasib hidupku saat ini ya. Anda sebenarnya patut bangga dengan diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan yang terbaik. Ya kita tahu melewati pandemi nggak gampang. Ya sekarang setelah pandemi inflasi naik gila-gilaan gitu ya. Kita sudah melihat itu dan terus kemudian harga bensin juga udah mulai naik dan harga penerbangan juga mulai naik, semuanya mulai naik gitu ya. Dan teman-teman boleh tepuk di pundaknya teman-teman karena teman-teman melakukan yang terbaik. Apapun yang teman-teman lakukan sekarang, teman-teman lakukan yang terbaik sehingga teman-teman bisa berada di saat ini dengan memiliki nasib seperti ini. Nah, tapi sering orang bertanya, apakah nasib hidupku saat ini akan jadi nasib hidupku saat nanti juga? Ya contoh ya gini-gini aja gitu ya. Nah ini biasanya dialami para teman-teman masih usia muda ya. Usia 20-an, usia 30-an. Tapi ya nggak jarang juga pertanyaannya terlupakan oleh teman-teman usia 40, usia 50 gitu ya. Dan ini nasibnya bukan cuma sekedar kita ngomongin finansial ya teman-teman ya. Apakah itu kondisi keluarga, apakah itu kondisi pertemanan atau apapun gitu ya. Saya nggak punya teman nih misalnya ya. Apakah nasib saya yang sendirian ini nggak punya teman itu akan ya gini-gini aja sampai itu juga nggak ada teman misalnya. Padahal saya udah lakukan yang terbaik. Nah ini jadi pertanyaan kan. Bagaimana jika apa yang terbaik yang sudah dilakukan ternyata belum cukup baik gitu. Nah itu kan jadi mentok istilahnya. Waduh mesti gimana ya. Nah muncul sebuah andai-andaian. Ya gimana jika kalau otak saya tuh nggak mentok. Saya punya performa otak yang lebih prima. Nasibnya saya akan tetap sama nggak ya? Saya jadi lebih friendly, saya bisa bergaul dengan lebih mudah dari orang, saya bisa melihat peluang lebih jeli dalam kesulitan seperti itu ya. Kalau ya teman-teman di sini ya mungkin jadi bisa melihat lebih banyak peluang di tengah-tengah badai kehidupan mungkin. Dan kira-kira nasib berubah nggak ya? Mungkin bisa berubah juga gitu ya. Nah, saya bawa sebuah cerita perubahan ya. Perubahan nasib para napi di penjara. Ini menarik, ini adalah sebuah jurnal. Jurnal ini kualitasnya cukup baik ya, randomized placebo controlled trial. Ini dari Cambridge University. Ini datang dari Departemen Psikiatri Cambridge University. Ini baru 2 Januari 2018. Judul riset ini adalah Influence of Supplementary Vitamins, Mineral, and Essential Fatty Acid on the Antisocial Behavior of Young Adult Prisoners. Jadi para psikiater ini melihat bahwa di penjara itu tingkat kekerasan itu sangat tinggi. Yang namanya napi ya, orang jahat jadi satu semua, berantem lah, ngelawan sipir lah, ngeberontak lah, itu sangat wajar banget. Sangat wajar banget. Nah, terus kemudian mereka tahu yang namanya makanan penjara ya ala kadarnya gitu ya. Dan mereka berpikir, kalau seandainya makanan penjaranya itu ala kadarnya ya gimana mau otaknya berfungsi, dapat makan aja mungkin kagak cukup gitu. Jadi the idea adalah ratusan narapidana terlibat dalam penelitian ini. Ratusan narapidana itu kemudian dibagi dua. Satu dikasih placebo, satu dikasih suplemen lengkap. Ya ada beberapa jenis vitamin dan ada fatty acid. Fatty acid itu seperti omega 3 dan kawan-kawan. Cukup lengkap. Hampir mirip seperti Super 5-nya kita lah kurang lebih. Nah, satu lagi yang placebo itu artinya dikasih bohong-bohongan gitu. Jadi kalau yang satu ini dikasih suplemennya beneran, yang ini dikasih pil isinya gula. Tidak ada suplemennya sama sekali. Netral, pokoknya tidak merusak, tidak memberikan benefit plus juga. Placebo, bohong-bohongan. Lalu diuji cobakan beberapa bulan. Ternyata teman-teman napi yang diberikan suplementasi nutri memiliki perubahan sikap emosional. Mereka jadi lebih sabar, mereka lebih patuh, dan mereka performa mereka dalam bekerja di penjara lebih meningkat. Ketika diwawancarai gitu ya, tujuan mereka makin mengerucut. Mereka ingin secepatnya keluar dari penjara. Dan kalau enggak pun mereka tidak berkeinginan menambah jam tahanan, waktu tahanan mereka di penjara karena mereka melanggar aturan. Jadi mereka lebih bisa comply dan adaptif terhadap situasi di penjara yang sangat stressful. Ancaman ya kan, para geng di penjara itu tetap ya cari masalah. Sementara golongan placebo ini tetap perilaku agresifnya sama aja.
sebelum riset penelitian. Penelitian selesai, ternyata disimpulkan ada pengaruh signifikan terhadap suplementasi nutrisi, terhadap performa otak, dan terutama pengelolaan emosi, kognitif, dan juga perilaku sosial. Kalau di sini perilakunya perilaku agresif. Itu ada perubahan signifikan. Penelitiannya selesai, dan ternyata ketika wartawan ikutin orang-orang yang di riset ini, yang mendapatkan suplementasi nutrisi ini, ternyata mereka mendapatkan remisi. Mereka keluar dari penjara lebih cepat, karena mereka punya kelakuan lebih baik. Jadi masa tahanan mereka dipotong lebih cepat. Mereka bisa keluar penjara lebih cepat. Kebayang nggak? Pil-pil ini mengubah nasib napi ini bisa keluar penjara lebih cepat. Sementara yang dapat placebo mungkin masa tahanannya nambah karena mau ngebunuh orang lagi mungkin, atau bisa bikin onar atau apapun. Nah, jadi itulah perubahan nasib yang terjadi pada napi penjara. Nah, ketika aku baca jurnal ini, aku ngerasa ya biasa aja. Ya namanya dikasih suplemen, ya kan. Terus kemudian makanan penjara ya gimana sih makanan penjara? Makanan penjara ya kita tahu lah, makanan penjara kan nggak mungkin bagus lah ya. Pikiranku di awal kayak begitu. Jadi kalau dikasih suplementasi nutrisi ya jadi sama lah kayak makanan kita pada umumnya, normal kembali. Tapi aku penasaran, makanan penjara di Indonesia sama Inggris kan harusnya beda ya. Aku cari tahu. Dan betapa kagetnya aku ketika menemukan makanan di penjara tuh ternyata makanan yang sehat dan gizinya seimbang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah makanan di penjara Inggris. Ya, mereka Sabtu Minggu dan hari raya mereka dapat makanan seperti ini. Cukup lengkap ya seratnya. Lihat teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa warna sayur mayur dan terus kemudian ada daging juga di sana ya. Karbohidratnya kompleks dari roti gandum dan setiap hari mereka dapat ini ya walaupun sayur mayur salad mereka ada beberapa warna, ada karbohidrat kompleks, ada protein yang nabati, ada protein hewani juga, ada buah-buahan segar juga. Saking sehatnya sampai masyarakat Inggris tuh komplain. Mereka komplainnya sampai kayak gini, sampai dibahas di koran. Kenapa makanan di penjara lebih baik daripada makanan rumah sakit dan makanan sekolah, anak-anak sekolah? Kenapa kok jadi lebih sehat? Dan harus kan aku mikir gini, ini makanannya udah cukup gizinya seimbang, terstandar, ya kan? Jadi mereka bukan napi yang, aduh gue makan siang apa yang ngegojek deh sembarangan. Enggak, mereka udah disediain makanannya dengan standar gizi tertentu. Seperti itu. Itu aja dikasih suplementasi nutrisi terjadi perubahan perilaku emosional, kognitif, dan juga secara psikososialnya mereka. Itu ada perubahan di sana. Terus aku mikir, masyarakat Indonesia sehari-hari makannya standarnya kayak gini nggak ya? Atau lebih jelek? Nah itu aku jadi kepikir kayak gitu, karena masyarakat pada umumnya di Inggris aja komplain kenapa makanan di penjara tuh lebih sehat daripada makanan gua sehari-hari, kurang lebih kayak begitu. Apalagi makanan Indonesia. Jadi aku jadi lebih ter-highlight lagi bahwa betapa pentingnya suplementasi nutrisi untuk performa otak. Apalagi kalau seandainya makannya Anda sudah jelas tidak konsisten, sehat, seimbang. Oke? Nah, jadi riset yang tadi adalah salah satu dari ratusan jurnal penelitian yang nunjukin bahwa suplementasi nutrisi memiliki pengaruh pada performa otak. Jelas. Ya, tapi kok bisa? Kenapa bisa sih? Padahal kan katanya otak ya udahlah mentok aja kayak begitu. Kita kalau udah punya otak tuh ya enggak sih salah kalimat yang salah. Otaknya kita udah fix ya udah kita jaga jangan sampai menurun lebih cepat kan gitu ya. Nah itu kita sebut sebagai yang namanya brainnya udah fix seperti itu. Nah ternyata ini ada kaitannya dengan terobosan neuroscience belakangan ini, yaitu ditemukan di tahun 2000-an lah, yaitu brain plasticity. Ya, apa sih itu brain plasticity dan apa pengaruhnya ke nasibnya kita? Jadi, teman-teman mesti pahami dulu dengan otak. Kita seringkali khawatir dan ngecek gitu ya, ngecek lab gitu segala macam. Aduh, gula darahku gimana, terus kemudian kolesterolku gimana. Tapi itu nggak pernah mikir otaknya aku gimana ya. Baik-baik saja kah? Apakah menjelang turun atau gimana? Dan itu memang tidak ada cara ngecek yang definitifnya sekarang. Cek lab itu hanya baru di sini. Dan memang karena penemuan tentang
pentingnya otak dan performa otak ini juga baru, jadi ya untuk ngecek-ngeceknya segala macam itu masih dikuasai oleh ranahnya di psikologi, ya bukan di ranah biologi ataupun di medis. Jadi teman-teman mesti pahami bahwa ini semua adalah mesin penunjang hidup. Mesin penunjang hidup. Nah, kalau yang ini adalah pilotnya. Aku selalu bilang kalau ini mesin penunjang hidup, ini adalah mesin penentu nasib. Jadi ini si otaknya kita itu akan menentukan apa yang teman-teman kecap tuh teman-teman sensasi ya, apa yang teman-teman rasain, dengar, lihat, lidahnya seperti apa yang teman-teman ingat, apa yang teman-teman rasain, apa yang teman-teman pikirin, apa yang teman-teman pahamin, apa yang teman-teman putuskan. Pasangannya teman-teman adalah hasil produk dari otaknya teman-teman. Aku ulang. Pasangannya teman-teman yang teman-teman nikahi adalah produk dari otaknya teman-teman. Kalau pada saat itu teman-teman mengecapnya dan melihat, mengingat, merasakan, memikirnya, memahami dari si sang mantan pacar, sekarang kan dari pasangannya, itu berbeda, kemungkinan besar belum tentu menikah sama dia. Karena yang kita lihat beda. Dan apapun yang terjadi di hidupnya teman-teman sehari ini adalah memang produknya si otak itu. Karena teman-teman memutuskan A, memutuskan B, saya mau beli ini, saya mau beli itu, saya mau pakai ini, saya mau pakai itu. Teman-teman memutuskan, saya mau dengar si Jo ngocehnya apa sih, itu juga hasil produk dari otaknya teman-teman. Jadi itu sangat amat penting banget. Jadi ingat, otaknya itu pilotnya. Jadi percuma kalau teman-teman punya mesin bagus tapi pilotnya ngaco, ya. Dan untuk saya mau highlight betapa pentingnya adalah gini, kalau teman-teman transplantasi jantung, teman-teman masih orang yang sama, benar ya? Transplantasi ginjal, teman-teman masih menjadi orang yang sama. Mau nanya, kalau teman-teman transplantasi otak, otaknya ganti gitu ya, masih orang yang sama nggak? Atau udah beda orangnya? Otaknya Ari ditukar sama otaknya Beni. Si Ari jadi Beni atau Ari tetap Ari? Nah, menarik ya. Nah, itu makanya kenapa ketika ini yang saya lihat bahwa otaknya saya itu mendefinisikan siapa saya dan apa yang saya kerjakan dan masa depan saya seperti apa. Jadi kalau otaknya nggak sehat, apa yang saya kecap, apa yang saya lihat, apa yang saya ingat, apa yang saya rasain, apa yang saya pikirin, apa yang saya pahami, dan apa yang saya putuskan, kemungkinan besar juga nggak sehat. Serem ya. Salah memutuskan, salah menikahi orang, salah masuk jurusan, salah ambil pekerjaan, wow. Dan banyak hal-hal yang terjadi di hidupnya kita karena kita ambil sebuah keputusan yang benar. Oh, itu beruntung. Keputusan salah, ya itu kurang beruntung di situ. Oke, nah, jadi brain plasticity itu sebenarnya adalah kapasitas yang tadi aku bilang ya, kapasitas otak dalam merajut interkoneksi syaraf. Jadi di awal, brain plasticity ini dianggap bahwa otaknya kita itu merajut, yang membesar, bertumbuh, saling mengikat itu cuma mentok sampai dewasa muda aja. Ya, dianggap setelah dewasa muda, usia 25 tahun, ya kalau teman-teman belum tahu, yang namanya otak itu fully develop sampai usia 25. Jadi kalau teman-teman yang dengerin saya ini masih usia 23, 24, saya galau tentang masa depan, saya galau tentang pasangan saya, ya nggak masalah karena otaknya memang belum fully develop sebetulnya. Ya, udah hampir-hampir gitu, jadi don't worry. Nah, biasanya dipandang itu di usia-usia muda ya, di usia-usia bahkan di janin, usia-usia sekolah ini penting banget. Makanya kenapa teman-teman kalau punya anak itu di sekolahinnya pasti mau sekolah yang bagus. Kenapa mau sekolahin yang bagus? Supaya ya jadi orang yang bagus, supaya punya masa depan yang bagus. Makanya kenapa anak-anak dikasih vitamin, nutrisi, dikasih makan yang bagus. Kalau bisa mama bapaknya nggak usah yang makan yang bagus deh. Yang penting anaknya yang bagus nih, karena masa depannya ditentukan pada masa muda. Ya benar. Karena prinsipnya adalah ketika otaknya itu sudah fully develop, usia 20-an, 25, selesai, there's nothing we can do again. Selesai. Ya segitu-segitu aja, IQ-nya segitu-segitu aja. Seperti itu. Nah, tapi ternyata riset membuktikan bahwa kemampuan otak kita dalam merajut interkoneksi syaraf ini masih berlanjut walaupun lebih pelan sampai kita mati. Jadi ini dulu saya jadi ingat kenapa para profesor di universitas itu ingatannya tajam. Yang tua-tua bukan di universitas udah mulai pikun, udah mulai lemot.
Padahal usianya sama-sama 70-80 gitu. Ya kan ini Jo, kalau di profesor itu kan otaknya dipakai terus. Kita yang bukan profesor nggak pakai otak, udah pakainya pengalaman masa lalu aja, ingatan masa lalu aja gitu. Ya nggak salah juga memang, ada yang riset psikologi juga membuktikan kayak begitu. Nah itu nanti akan saya bahas. Cuman yang saya mau highlight adalah teman-teman, kemampuan yang sama itu masih ada. Jadi kalau teman-teman tidak sadari itu, kemampuan itu hilang sama sekali. Kemampuan itu bukan hilang, kemampuan itu ada tapi tidak terarahkan. Jadinya sayang. Gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman menganggap masa muda itu adalah masa yang paling penting untuk menentukan masa depan, ya apalagi masa ini gitu loh, masa sekarang. Itu menentukan masa hari ini dan seterusnya sampai kita mati. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, menjadi tambah tua caboboh pelupa atau tambah bijak dengan ingatan tajam itu tergantung bagaimana teman-teman merawat organ otak sedari sekarang. Seperti itu. Contoh. Mungkin teman-teman yang di sini punya orang tua gitu ya, mungkin punya komentarnya sama sekarang. Ini saya nggak pernah ngerasain ini, tapi saya bingung sama orang-orang yang bilang, kenapa ya orang tuh makin tua makin kayak anak kecil, bener nggak? Sering Ya. dengar kayak gitu ya? Karena memang fungsi otaknya menurun, agak menyusut, sehingga fungsi-fungsi tertentu nggak beda jauh dengan anak-anak usia ABG atau usia anak-anak. Seperti itu. Nah, itu kan nggak kelihatan sebetulnya kan. Kitanya mah yang ngerasa. Jadi, istilahnya kalau kita jadi orang yang nyebelin, yang berasa tuh orang lain, kitanya nggak tahu, nggak sadar gitu loh. Nah, itulah silakannya kalau pilotnya kita tuh bermasalah, kitanya nggak tahu, orang lain yang sadar. Dan biasanya orang Indonesia, nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngomong di depan. Ngomongnya di belakang semua kan. Itu dia. Jadi, kita bisa jadi, iya, kita bisa menjadi, ya namanya tambah tua, usia maju terus, kita nggak bisa hindarin gitu ya. Tapi menjadi tambah bijak dan ingatan tajam, ya itu pilihan kita. Tergantung bagaimana kita ngerawat organ otak kita dari sekarang. Jadi nanti apakah teman-teman, saya bicara di sini buat teman-teman usia 30, 40, apakah teman-teman mau menjadi kakek nenek yang menyebalkan, gitu ya, ngerepotin, atau menjadi kakek nenek yang diingat sebagai bijak dan ingatannya tajam. It's your choice. Saya cuma bukain kemungkinan dan apa yang riset yang terjadi sekarang ini. So, makanya kita akan masuk kedua yang namanya cognitive fitness. Ini adalah sebuah terminologi baru, yaitu vitalitas dari fungsi berpikirnya kita, gitu ya. Fungsi berpikirnya kita itu erat kaitannya dengan yang otaknya kita. Ya kan, kalau otaknya si benda biologisnya aja nggak sehat, nggak optimal performanya, ya produknya apalagi lah, itu nggak usah dibahas. Pasti nggak beda-beda jauh. Nah, ini memang terobosan neuroscience ya dalam merawat dan mengoptimasi fungsi otaknya kita. Nah, kalau dari Harvard Cognitive Fitness Growth Model, ada 6 aspek yang kita mesti lakukan untuk merawat otaknya kita. Dan ini cukup kompleks sebetulnya. Karena ada banyak hal yang kita perlu lakukan. Tapi kalau seandainya kita lakukan ini, sebenarnya gaya hidup sehat yang lain buat jantung, buat apa, itu kena semua. Kena semua. Jadi, kalau kita jaga kesehatan otak kita, jantung kita, paru-paru kita, tulang kita, semua terawat semua. Jadi itu adalah, ya kalau sekarang sih secara sains, merawat kesehatan otak adalah bentuk final dari gaya hidup sehat sebetulnya. Selama ini kan gaya hidup sehat buat jaga jantung, lari gitu kan ya. Supaya kita tetap tegap terus, ya fitness atau apa gitu misalnya. Supaya kita nggak gampang kena kolesterol atau apa, kita makan sehat. Tapi kalau seandainya kita jaga, rawat kesehatan otak kita, semuanya dapat. Jadi ya basicnya, dasarnya itu di dalam nutrisinya, pola makannya kita, gitu ya. Dan terus kemudian dari pola tidur, pola istirahat, stress management, dan bagaimana Anda bisa memperluas networknya Anda, sosialnya Anda, ya. Dan juga bagaimana Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jadi salah satu parameter otak yang sehat adalah teman Anda bertambah banyak seiring dengan jumlah usianya Anda. Jadi kalau seandainya teman-teman Anda, saya makin tua, teman saya makin sedikit gitu ya, itu punya potensi penurunan fungsi sosial otak. Nah, jadi kalau teman-teman di sini yang suka berbagi usana, nambah teman, berbahagialah karena Anda sedang memiliki sebuah alat bantu untuk membuat otak Anda tetap sehat. Dan juga Anda harus mempelajari hal yang baru, ini gimana ya ceritainnya, segala macam. Itu juga hal yang bagus, supaya karena otak itu mesti di-challenge dengan hal-hal yang baru, supaya dia tidak menyusut tapi tetap bisa terinterkoneksi dan menambah tebal.
Dan tentunya biasanya kalau buat teman-teman muda, mereka langsung gimana caranya punya teman banyak sama ya belajar yang banyak gitu ya. Dan mereka lupa fondasi piramidanya. Sayangnya dua ini tidak akan bisa sehat tanpa ada empat ini di bawah. Makanya tadi saya bilang kalau seandainya ini dilakukan semua, otak sehat ini pasti semua dapat semua. Tapi ini akan kita bahas lain waktu. Kita akan bahas gimana makan yang sesuai supaya otak kita baik. Gitu ya. Ada berbagai macam diet. Tapi diet untuk ya kesehatan otak seperti apa? Begitu juga sama dengan pola tidur, dengan pola olahraga, dengan pola stress management. Nah, pola tidur, stress management, dan olahraga yang seperti apa yang bisa mengoptimalkan otak? Nggak semua olahraga, nggak semua stress management. Dan gimana sih caranya supaya kita mempelajari hal yang baru supaya cepat gitu ya. Nah, itu juga ada caranya. Tapi ya hari ini kita akan bahas adalah si nutrisinya, yaitu the mind diet. Ya, karena itu yang paling dasar. Nah, mind diet itu sebenarnya apa sih? Mind diet itu adalah singkatan dari Mediterranean and Dash diet. Dash-nya itu sendiri adalah sebuah singkatan adalah dari untuk menurunkan hypertension, ya. Nah, ini campuran diet Mediterranean dan diet Dash dengan tujuan untuk mengurangi demensia dan penurunan kesehatan otak yang biasanya terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Kena loh, tadinya meningkatkan performa otak, kok di sini ditulisnya cuma menjaga mengurangi penurunan fungsi otak. Bener, karena untuk ningkatinnya nggak bisa dengan diet doang, teman-teman butuh yang lainnya. Tapi kalau nggak ada ini, gimana mau ditingkatin? Otaknya aja nyusut terus dari tahun ke tahun, kan gitu. Nah, jadi yang pertama-tama kita mesti jaga supaya otak kita nggak tambah susut tahun demi tahun. Ya, kita gimana kita nutrisi apa yang membantu otak itu bisa tetap sel-selnya interkoneksi, berkomunikasi dan regenerasi. Nah, what is mind diet? Mind diet tuh intinya ada beberapa hal yang kita perlu perhatiin. Pertama, yang paling dominan itu harus makanan yang tinggi seratnya. Ya, contoh, makanya kenapa kalau teman-teman lihat Instagramnya saya, ini si Coach Joko selalu makanannya template ya pagi-pagi ya. Pagi-pagi ada muesli, yaitu oat, biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga ada berry-berryan. Ya karena saya lakuin mind diet. Memang harus banyak makanan yang karbohidrat yang berserat. Contoh nasi merah, habis itu terus roti gandum seperti itu. Jadi ya itu si karbohidratnya nggak bisa karbohidrat yang sederhana ya kayak roti ya, kalau roti gandum. Jadi syaratnya adalah karbohidratnya sebisa mungkin itu yang berserat. Ya, karena apa? Karena itu nanti untuk mendukung pencernaan ada hubungannya juga antara sistem pencernaan sama otak. Tapi itu kita bahas lain hari. Nah, terus kemudian berries-berriesan gitu ya. Buah-buahan udah cukup bagus, tapi kenapa harus berry-berryan gitu ya? Apakah karena risetnya itu di barat dan menggunakan buah-buahan khas barat? Enggak juga. Di barat kan ada apel, ada yang lain-lain. Tapi kenapa dipakainya ini? Karena ternyata buah-buahan semakin rasanya asam dan semakin rasanya kecut gitu ya, semakin warnanya gelap, itu semakin tinggi antioksidannya, semakin rendah gulanya. Otak kita adalah organ yang paling boros rakus menggunakan nutrisi dan energi. Ya. Jadi otak kita itu cuma 2% beratnya dari seluruh tubuh. Tapi mengkonsumsi energi dan nutrisi itu 20%. Jadi 1/5 dari apa yang Anda makan hari ini itu untuk otak. Kalau seandainya, ya aku juga bisa bilang kalau teman-teman minum Isana, minum suplemen yang cukup banyak gitu ya, 1/5 dari itu directly digunakan oleh otak. Dan ya itu makanya kenapa dipilihnya adalah buah-buahan yang tinggi antioksidannya. Dan nggak sembarangan, harus berry-berryan. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya zat ungu ya, antioksidan yang ungu itu yang dan memang itu memperlebar pembuluh darah. Sehingga oksigen bisa lari cepat ya, dan terus kemudian dia bisa nutrisi juga berjalan dengan cepat. Nah, terus kemudian untuk proteinnya kalau bisa majority itu adalah plant-based protein. Ya, jadi prioritas pertama adalah plant-based protein seperti kacang-kacangan, biji-bijian, seperti itu, dan terus kemudian ya sayur-sayuran, jelas. Jadi ini lebih ke arah Mediterranean diet. Kalau teman-teman lihat Mediterranean diet itu adalah plant-based protein, vegetarian, tapi masih makan daging, dan masih makan dagingnya itu adalah daging putih. Seperti
ayam, seperti ikan gitu ya. Tapi majority proteinnya itu plant based seperti kacang-kacangan, biji-bijian gitu ya. Dan juga sesekali itu harus tetap yang ada namanya daging sapi gitu ya, daging merah lah kita sebutnya. Karena daging merah itu ada nutrisi kayak vitamin B dan terus kemudian ada kayak coenzim Q10 itu tidak ada di daging-daging putih. Dan yang ketujuh, sayangnya mungkin ini sebuah restriksi ya yang ada di negara-negara muslim gitu. Sayangnya memang kalau alkohol wine itu terbukti meningkatkan kesehatan jantung sama otak kalau diminumnya segelas sehari. Ya kalau minumnya 7 gelas sehari ya jadinya ya jadi jelek gitu. Kenapa? Karena uh, zat biji anggurnya itu ya itu yang bisa bikin membuka pembuluh darah lebih lebar dan memastikan menjaga sel darahnya kita tetap utuh. Jadi si grapeseed extract yang ada di wine itu menjaga sel darah kita tetap utuh supaya tidak teroksidasi, supaya jumlah sel darah yang nyampe ke otak dengan oksigen yang bagus dan juga nutrisi yang bagus itu terjaga. Itu semua ada di dalam anggur sebetulnya. Makanya kenapa wine-nya setiap hari seperti itu. Wine ya, bukan jus anggur ya, itu dua hal yang beda. Karena kalau wine itu si gulanya, fruktosanya sudah terfermentasi. Jadi lebih banyak sisa antioksidannya gitu. Dan juga apa yang mesti dikurangi? Yang mesti dikurangi itu daging merah ya. Ya kalau main diet itu ya masih membolehkan sehari kita makan 4 porsi daging merah atau kalau bisa kurang. Kalau saya batasi cuma sehari 2 kali. Sehari 2 kali mah banyak ya, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali daging merah. Terus kemudian fast food, goreng-gorengan dan keju-kejuan itu sudah saya tinggalin sama sekali. Palingan seminggu sekali nih saya baru makan itu. Terus kemudian ya butter, margarin itu udah nggak boleh juga ya. Butter, margarin yang lemak-lemak, minyak-minyak, pastries and sweets ya, contoh kayak roti-rotian yang manis, gula-gula itu segala macam kalau bisa juga itu udah dikurangi. Nah, jadi sebenarnya kalau pola makan sehatnya teman-teman main diet ini nggak terlalu susah sebetulnya, hanya tinggal tambahkan karbohidrat kompleks yang berserat dan terus kemudian berry-berryan dan plant-based protein ya. Dan terutama majority-nya memang harus tambahin wine sama ya ikan yang tinggi omega 3-nya. Bukan ikan darat ya teman-teman, ikan laut. Karena kalau ikan darat omega 3-nya sedikit. Kalau ikan laut yang berlemak itu tinggi. Dan ini pun nggak bisa digoreng. Kalau digoreng kan lemaknya hancur semua kan. Ini harus secara ya direbus masih oke, terus kemudian ditumis masih oke, digoreng tipis-tipis jadi steak itu masih oke. Gitu. Nah, cuman sometimes kalau sana di Indonesia bahan pangan seperti ini kan kurang bisa kita jangkau dengan harganya murah ataupun kesediaannya dengan gampang. Nah, jadi kalau main diet ini bisa kita bagi gini aja. Jadi kayak plate proteinnya sama, di mana satu plate protein itu setengahnya itu adalah makan sayur dan buah-buahan. Dan the rainbow ya. Jadi kalau bisa ya semakin banyak warna-warni itu semakin bagus. Dan terus kemudian makanan yang karbohidratnya juga kalau bisa yang berserat. Oke, terus kayak jagung, gandum-ganduman, nasi merah seperti itu, dan terus kemudian tambahin berries-berriesan ya. Ini spesial, berries-berries itu memang makanan buat otak seperti ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya minuman ya di sini dianjurkan wine anggur seperti itu ya. Dan yang mesti dilimit tadi ya memang daging merah ya kalau bisa kurang dari 4 serving seminggu. 4 serving itu berarti 4 kali makan daging merah dalam seminggu. Kalau bisa dikurangin ya 2 itu bagus, 3 itu bagus. Pastries kalau bisa yang suka roti-roti manis gitu segala macam itu dikurangin. Goreng-gorengan itu jelas, terus kemudian cheese, butter juga ini kalau bisa dikurangin ya. Nah kalau teman-teman lagi pengen numis atau kepengen ya aduh coach yo, saya kalau makan itu nggak ada oilnya kayaknya kurang enak gitu ya. Ya memang karena oil itu memang dicari sama tubuh dan yang bikin enak rasanya. Nah coba ganti ya semua yang lemak-lemak minyak-minyak itu diganti jadi minyak olive oil ya atau virgin coconut oil. Saya kalau masak itu selalu pakai light virgin light olive oil yang light yang warna kuning gitu ya. Saya kalau yang warna hijau yang benar virgin olive oil itu nggak bisa untuk dimasak
Itu saya biasanya numis pakai itu. Dan terus kemudian saya kalau misalnya makan makan apa namanya? Roti mau pakai meshes, saya udah nggak pakai mentega. Saya pakainya itu adalah peanut butter atau saya pakein yang namanya tuh avocado. Avocado tuh alpukat. Itu lemak juga kan. Ya, kalau nggak saya tempelin yogurt gitu. Terus kemudian saya campur sama si meshes. Jadi kurang lebih saya makannya kayak gitu kalau makan pagi dengan roti gandum. Nah, terus kemudian kan ya tambahin si biji-bijian ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa di screenshot ini sebagai panduan makan. Kayak apa namanya, mind diet. Kalau teman-teman yang udah terbiasa pola makan sehat, gampang. Banyakin aja lebih banyak nuts sama seeds. Terus kemudian tambahin berries-berriesan. Udah. Cuma itu doang sebetulnya. Nah, sayangnya, kenapa suplementasi nutrisi itu dalam berbagai macam jurnal tuh meningkatkan performa otak gitu ya. Ingat tadi otak itu adalah yang membutuhkan paling banyak, 20%. Dia paling banyak. Ya. Sayangnya aturan sederhana nutrisi tubuh mendistribusikan dari pencernaan itu dia sebarkan dulu ke organ-organ yang lebih penting, yang dari leher ke bawah istilahnya. Kalau ada sisanya baru dikasih kotak gitu ya, karena diputar dulu dapat nih semua, nanti kalau udah ada nanti ya terakhir kotak kalau masih ada sisa gitu ya. Nah dari otak turun nanti balik lagi. Nah jadi kalau seandainya nutrisi yang kita makan ngepas sampai otak mungkin jadi lebih sedikit seperti itu. Nah kalau masih ada sisa lagi baru nutrisi itu sama antioksidan dikasih ke kulit, kuku dan rambut. Makanya kenapa kalau penuaan itu nggak jantungnya copot dulu teman-teman. Rambutnya putih dulu, kulitnya turun dulu, kukunya kering dulu. Baru abis itu jantungnya mungkin copot, tulangnya keropos gitu ya. Jadi yang kena tuh paling luar dulu. Makanya kenapa saya ngomong berulang-ulang, kulit, rambut, sama kuku adalah simbol kecukupan nutrisi dari dalam. Jadi yang namanya cantik dari dalam itu juga bukan cantik ya, tapi juga sehat dari dalam. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman yang konsumsi usana terus kemudian bilang, waduh saya kulitnya lebih glowing, rambutnya lebih lebat, kukunya jadi lebih cepat numbuhnya, lebih tebal juga gitu ya. Padahal tidak ada satupun nutrisi usana yang teman-teman konsumsi adalah spesifik untuk rambut dan kulit, ya karena aturannya kayak begini. Dan memang kalau usana kan memang tidak spesifik untuk kulit ya, dia langsung memang untuk kesehatan semuanya. Nah dia kasih lebih, kalau lebih ya sampai ke sini. Jadi ya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngerasa tenang kalau teman-teman yang ngerasa oh kulit saya, kuku saya sama rambut saya jadi lebih baik setelah konsumsi usana, berarti otaknya teman-teman ternutrisi dengan baik. Kabar baiknya seperti itu. Tapi kalau teman-teman masih mengalami rontok rambut, kulitnya masih kayak masih kering gitu ya, gampang pecah atau gampang jerawatan, ada resiko kemungkinan besar otaknya teman-teman juga mungkin kurang, nggak dapat. Oke? Nah, apalagi kalau nutrisi dan antioksidan kita, tubuhnya kita, itu tuh ikut dirusak sama hal-hal ini. Kalau dulu pas pandemi saya nggak bisa ngomong karena stres macet ya. Oh sekarang lebih macet lagi. Aduh ampun banget. Ya sampai sekarang tuh kayak apalagi kalau teman-teman yang di Jakarta ya sekarang ganjil genap tuh diperluas lagi jadi 25 jalan. Saya lihat koran, udahlah saya pas kalau mobil kan saya kan genap. Udah saya ganjil saya nggak mau keluar rumah lah nggak usah bikin janji kalau offline genap aja lah. Teman saya ganjil saya genap nah, ketemu kan. Nah ketemu pun jalannya macetnya ampun. Aduh cuman ya untung sekarang kita bisa Zoom ya. Jadi kalau seandainya teman saya ganjil, saya genap, ya udah itu kita offline, kita online aja, selesai. Nah, jadi semuanya ini ada di gambarnya teman-teman. Ini juga turut merusak dan menghabiskan nutrisi dan antioksidan dalam tubuh. Belum lagi penggunaan suplemen yang nggak benar. Contoh paling sering saya temuin adalah teman-teman yang mengkonsumsi vitamin D megadosis di atas 5.000 IU tanpa ada vitamin K, tanpa ada magnesium. Ketika teman-teman konsumsi vitamin D lebih daripada 1000 IU sehari megadosis, maka vitamin D juga akan menghabiskan magnesium di tubuh. Magnesium itu adalah salah satu bensinnya syaraf, termasuk syaraf otak. Makanya kenapa ada klien-klien yang saya tangani, ketika saya tambahkan magnesiumnya, ketika dia udah konsumsi vitamin D megadosis gitu berbulan-bulan, ketika saya tambahkan magnesiumnya, dia bilang, kok saya sekarang berpikirnya bisa lebih jernih ya. Saya sekarang bisa lebih tenang ya orangnya. Ya karena saya bilang selama ini magnesium kamu dihabiskan sama vitamin D. Nah, itu juga sebuah masalah. Tapi ya di lain itu ya hal yang teman-teman lihat di depan ini juga itu juga turut menghabiskan
ya antioksidan, nutrisi, dan most likely teman-teman kalau teman-teman makan sehari-hari juga itu mungkin bisa nggak cukup. Makanya kenapa riset-riset yang saya banyak temuin itu menunjukkan bahwa ketika ada suplementasi nutrisi masuk, itu yang fungsi otak tuh akan lebih baik. Ya, karena fungsinya adalah menembel nutrisi yang mungkin selama ini kurang. Dan selalu ini tarik-menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau sana teman-teman nanya, apakah saya butuh suplemen? Itu tergantung teman-teman nanya sama siapa. Kalau teman-teman berbicara sama seseorang yang punya latar belakang medis, tapi tidak punya wawasan tentang nutrisi buat otak, kemungkinan besar dia akan jawabnya teman-teman nggak perlu. Karena apa? Karena dalam sudut pandang teman-teman berpikir bahwa suplemen itu hanya untuk mempercepat pemulihan penyakit. Kalau tidak ada penyakit, apa yang mau dipercepat pemulihannya? Jadi kan nggak perlu gitu. Jadi tapi dengan jurnal-jurnal yang ada ya tergantung. Kalau teman-teman tanya ke saya bilang itu suplementasi nutrisi sangat akan membantu sekali. Bukan cuma membantu jantung segala macam, membantu otak sebetulnya seperti itu. Kadang-kadang kan orang kan bilang kan, Jo, saya kolesterolnya bagus, saya perlu lagi nggak ya Biomega? Saya pikir perlu. Kenapa? Karena otak kamu, mostly otak itu kan lemak itu emang PDHA semua isinya. Jadi ya kalau kamu masukin omega 3, ya itu akan membantu otaknya kamu. Ya otaknya kamu kan tidak terukur tuh di lab. Di lab kan nggak ngukur nih otaknya udah susut belum, itu kan nggak kelihatan. Nah jadi kalau misalnya kita memutuskan mengkonsumsi suplemen atau enggak hanya berdasarkan hasil lab, itu bisa agak sedikit melenceng tergantung goalnya apa. Jadi makanya selalu saya tegaskan, hasil lab itu untuk mendiagnosa penyakit, untuk dokter menegakkan penyakit, bukan ngetes seberapa sehat Anda. Karena orang yang hasil labnya sama, tapi disuruh lari 5 kilo gitu ya, kok satu ngap satu enggak, sehatnya beda dong, paling hasil labnya sama. Nah lo gimana? Nah jadi lagi-lagi kalau teman-teman cek lab itu untuk menegakkan diagnosa penyakit, bukan cuma ngelihat, oh liver saya masih bagus ya, apa karena SPGT SPGOT bagus, padahal HDL LDL itu udah ngaco. Itu sebenarnya dia nggak tahu yang mengelola HDL LDL itu kan liver. Jadi kalau livernya agak terganggu sedikit, HDL LDL pasti naik gitu. Walaupun SPGT SPGOT masih bagus karena livernya belum jebol. Kalau dijebol itu naik. Seperti itu. Jadi kalau dari pendapat saya ya nutrisi tertarget itu kan sangat membantu. Untuk apa? Untuk menutup ketimpangan nutrisi yang mungkin terjadi. Apalagi kalau kepengen main diet kayak begitu ya. Ya kalau buat teman-teman yang muslim gitu ya, nggak usah ya teman-teman yang muslim. Saya pun saya nggak mau nge-wine setiap hari gitu. Karena saya orangnya nggak tahan sama alkohol. Seperti itu. Dan terus kemudian soal berry-berryan. Strawberry, blueberry itu mahal di negara kita. Walaupun ada tuh ya di Bogor mulai tanam gitu ya misalnya ada, tapi tetap aja lebih mahal daripada yang lain. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menutup ketimpangan yang mungkin terjadi. Jadi apa aja yang diperluin? Jadi goalnya saya ngomongin di sini konteksnya adalah mengoptimalkan kemampuan otak dalam konteks brain plasticity. Tujuannya adalah untuk meningkatkan regenerasi, reparasi, dan komunikasi antar sel. Ya, sel syaraf di otak. Gitu. Nah, tips sehat membeli suplemen ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya harus beli suplemen usana nggak harus. Tapi sini saya kasih tipsnya supaya teman-teman tidak tersesat di internet, tidak tersesat di apotek gitu ya. Karena ada beberapa hal yang teman-teman mesti diperhatikan supaya teman-teman nggak ketipu gitu. Jadi pertama, kalau teman-teman mengkonsumsi suplemen, yang namanya suplemen pastiin registrasi BPOM-nya tuh kelasnya suplemen SI, SD, SL ya. Suplemen impor, suplemen dalam, atau suplemen lisensi. Kenapa? Karena kalau tulisannya masih ML itu makanan luar ya. MD makanan dalam gitu ya. Itu kelasnya beda dengan suplemen. Kalau suplemen itu ya kalau you tulisnya vitamin C-nya 500 gram, mesti ada 500 gram di sana. Tapi kalau sana levelnya makanan, nggak ada kewajiban vitamin C-nya 500 mg misalnya. Makanya kenapa yang levelnya dibilang, oh ini suplemen kesehatan, tapi kategorinya makanan, teman-teman biasanya nggak bisa mendapatkan nutrition facts-nya. Kandungan vitamin, mineralnya itu berapa nggak bisa. Karena memang nggak wajib ada dan nggak wajib sama bungkus per bungkus. Terus harganya mehong. Yaitu teman-teman bisa kecelek di sana. Ya, jadi make sure kalau harganya cukup tinggi, pastikan kualitasnya pun setara. Seenggak-enggaknya SI, SD, SF. Kalau enggak, ya teman-teman boleh pikirkan ulang gitu ya. Nah tapi kalau
uang nggak jadi masalah, bebas lah mau beli apa gitu segala macam. Ya, karena kalau misalnya ngomongin suplemen tapi masih dalam kategorinya M, MD, ML gitu ya, itu berada di kelas registrasi yang sama seperti mie instan. Contoh, mie instan Samyang dari Korea itu tulisannya ML teman-teman, makanan luar negeri. Gitu. Oh ini suplemen impor, tulisannya ML juga, ya berada dalam kategori yang sama sebetulnya. Jadi teman-teman mesti lebih wise ya supaya kita nggak overspend untuk sesuatu yang mungkin kualitasnya nggak setinggi yang kita pikirkan. Dan terus kemudian kedua, ini yang tadi saya sebut ya, pastikan ada label jelas kandungan gram, vitamin, mineral atau herbalnya. Kalau nggak jelas atau berada pada brosur terpisah, bukan di botolnya, hati-hati ya. Terus kemudian ketiga, kalau bisa ada sertifikasi audit pihak ketiga ya. Jadi ini ada sertifikasi auditnya dari siapa gitu. Jadi ada lembaga-lembaga terkenal yang kayak Consumer Lab atau NSF yang menentukan, yang bisa mengaudit suplemen-suplemen ini, karena suplemen-suplemen itu ada grade-grade-nya juga ya. Ada yang pharmaceutical grade, ada yang athletic grade, ada yang food grade. Nah, apa yang membedakan food grade, athletic grade sama pharmaceutical grade adalah sertifikasi auditnya. Ya. Nah, terus kemudian dia beli di distributor resmi, ya awas palsu. Karena banyak di sekarang ini beredar di e-commerce itu palsu semua. Karena saya punya teman, ya konsumen saya lah ya, dia selama ini nggak pernah mau beli vitamin di dalam negeri. Ya, kecuali di apotek resmi gitu ya, yang brandnya dia kenal. Kenapa? Karena dia punya teman di Cina, pengekspor vitamin palsu. Dan negara yang pembelinya paling banyak adalah Indonesia. Jadi ya hati-hati. Jadi kalau misalnya beli vitamin semuanya pastikan di distributor resmi. Ya di apotek atau apa. Oke. Nah, terus kemudian kalau kenapa saya memilih Usana? Karena pertama saya melihat dan saya udah cek bahwa Usana itu punya sertifikasi pharmaceutical grade dan juga halal. Ya dia terdaftar di MIMS, CPS dan PDR. Dokteran, di mana itu menjadi referensi dokter dalam membuka resep. Oke, jadi Usana ethically dia bisa dibuka resepnya oleh dokter bisa buka resep. Makanya kenapa nggak heran kalau teman-teman terutama mungkin di Jakarta ya, yang mungkin punya relasi sering pulang pergi ke Singapura berobat gitu. Nah, karena saya juga punya relasi, dia berobat, ayahnya berobat ke rumah sakit Glen Eagles, di rumah sakit Glen Eagles di Singapura. Itu untuk kondisi jantungnya beliau. Diresepin sama dokternya vitamin Usana. Nah itu yang bikin saya tambah yakin, oh ternyata brand Usana tuh sampai masuk ya di Glen Eagles ya, jadi nggak sembarangan lah. Jadi itu yang bikin aku pede, oke, brand ini aku bisa rekomendasi ke teman-teman yang lain. Nah terus kemudian Usana juga punya audit independen dan terutama dia digunakan oleh atlet-atlet Olimpiade. Kenapa? Mungkin teman-teman berpikir kenapa sih Usana pakai atlet gitu ya? Kenapa? Karena atlet itu dia nggak bisa sembarangan. Atlet itu kan adalah orang-orang yang mempercepat proses penuaan tubuhnya demi sebuah prestasi medali. Ya, contoh misalnya harusnya lututnya itu dipakai buat 60 tahun gitu ya, tapi dia pakai untuk waktu lebih singkat. Karena apa? Karena dipakainya lebih banyak setiap harinya. Ya biasanya orang mah dihantam-hantamnya pelan-pelan selama 60 tahun, dihantamnya cepet-cepet setiap hari. Nah itu kan kalau nutrisinya nggak imbang, dia lebih cepat penuaan di sendinya, akan jadi masalah. Nah, biasanya mereka akan mengkonsumsi suplementasi nutrisi untuk mengimbangi stres yang dia dapatin tubuhnya karena olahraga gitu ya, dia naikin, mungkin akan konsumsi 3-5 kali lipat dosis orang normal. Contoh, misalnya kita di Usana kan ada Prokosa ya, Prokosa itu adalah buat sendi gitu ya. Kalau orang normal kan biasanya rata-rata minumnya 3. Saya ketemu teman-teman atlet lari, mereka mengkonsumsi minimal 6-9. Nah itu wajar, karena mereka setiap hari bisa larinya, latihannya bisa 6 jam, 8 jam sehari. Oke, nah kalau seandainya si produk ini, si brand ini tidak ada sertifikasi atletiknya, berarti ada yang namanya residu kontaminasi yang mungkin nggak bagus buat tubuh. Ketika dia konsumsi berkali-kali lipat, kontaminan ini juga akan masuk ke tubuhnya dia berkali-kali lipat dan itu mungkin akan jadi problem lain. Makanya kenapa kalau atlet, mereka biasanya tanya, ini suplemen kamu sertifikasi athletic grade-nya pakai auditor siapa? Saya mau lihat sertifikasi dan saya mau lihat hasil laporannya. Dan itu Usana ada semua. Makanya kenapa digunakan oleh atlet Olimpiade. Ya, ini yang saya bilang kalau USP itu adalah sertifikasi pharmaceutical grade. Ini juga adalah sebuah lembaga auditor
farmasi yang ditunjuk oleh Harvard ya. Ini usianya udah 200 tahun. Jadi pas saya temuin, oh ternyata di sana juga dia ada lulus audit dari USP dan labnya manufakturnya terregistrasi di FDA, dan ini yang saya bilang sebagai sertifikasi audit sport ya, atletik, Informed Choice atau Certified by Sport, NSF. Ini dua yang sangat terkenal sekali. Makanya biasanya kalau atlet-atlet lihat ada label ini, mereka nggak banyak pikir, mereka beli, mereka coba konsumsi. Tapi kalau nggak ada ini, apa kita ngomongnya, diomonginnya, oh suplemen ini alami, organik, pokoknya segala sesuatu yang ngomongin adalah bahan dasar dari suplemen itu, atlet nggak lihat. Karena atlet tahu kontaminan terbesar berasal dari hasil manufakturingnya, bukan bahan dasar. Dan audit ini biasanya yang dia mengaudit adalah hasil akhir dari manufaktur, bukan bahan awalnya. Jadi mau non GMO ke, mau organik ke, yang mereka lihat adalah hasil akhir dari manufakturnya seperti apa. Dan biasanya, bukan biasanya, pastinya NSF, terutama yang saya tahu ya, itu mewajibkan kalau sana produk-produk athletic grade itu harus sudah tembus food grade. Jadi food grade, athletic grade udah pasti tembus food grade, tapi kalau food grade belum tentu tembus athletic grade. Ya terus ya Consumer Lab, ini lembaga audit juga, terus ada Ivanka juga, dan Badan POM. Nah ini ya buku riset ya, kalau teman-teman suka dengan suplemen atasi nutrisi dan pengen tahu kemajuan nutrisi seperti apa, saya rekomendasi beli buku ini deh. Buku ini bisa dibeli di Amazon.com, ya judulnya Nutri-Search Comparative Guide to Nutritional Supplements, 6th edition. Teman-teman bisa lihat kemajuan-kemajuan nutrisi dalam mengelola dan memajukan kesehatan manusia itu sampai sejauh mana. Dan di situ juga ada ranking-rankingnya, jadi teman-teman kalau saya beli suplemen atau apa, teman-teman bisa lihat rankingnya seperti apa. Ini inisiasi dari pemerintah Kanada, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah bentuk transparansi terhadap dari pemerintahnya untuk masyarakat Kanada. Karena BPJS Kanada itu sampai pembelian vitamin itu gratis. Ya kalau kita kan obat kan BPJS kan masih tertentu ya, kalau mereka dokter buka pasar vitamin itu gratis. Jadi ini inisiasi dari pemerintah Kanada, dari lembaga Nutri-Search independen. Nah, jadi masyarakatnya bisa milih suplemen mereka yang mereka konsumsi atau diresepin itu bintangnya berapa. Nah di Usana itu dia dapat bintangnya paling tinggi ya, Platinum Plus. Jadi ini yang bikin saya jadi oke, ya saya berani untuk rekomendasi ini ke teman-teman yang lain. Right, so what does it mean ya kalau seandainya yang saya temuin, sejauh ini saya temuin Usana itu sebuah brand yang selalu lewat uji lapangan, randomized control trial. Nah ini nggak wajib teman-teman, kalau suplemen itu uji bahan baku mutu aja cukup. Selama contoh misalnya Anda jual suplemen ekstrak pisang gitu ya, selama Anda bisa membuktikan bahwa memang benar suplemen ekstrak pisang ini berasal dari pisang, Anda boleh jual, nggak ada masalah. Tapi ketika ada bilang wah ini menumbuhkan rambut apa segala macam, dia harus ada uji labnya. Nah uji labnya itu biasanya orang per orang atau pakai tikus gitu, nah itu boleh jual. Tapi yang saya tahu, yang saya baca sejarahnya, Dr. Vance nggak mau sampai situ. Dr. Vance kepengen sampai uji lapangan. Karena kalau tidak terbukti di lapangan, menurut Dr. Vance itu sama aja ngebohongin orang, sama aja kita jualan placebo. Walaupun tidak salah secara hukum, buat Dr. Vance itu dia tidak sesuai dengan hati nuraninya dia. Makanya hampir semua produknya Usana itu lulus uji lapangan dulu, yang melibatkan puluhan orang banyak, baru dijual. Jadi Usana sebenarnya punya prototipe ribuan produk, tidak lulus uji lapangan, jadi nggak dijual. Padahal produknya aneh bin ajaib mungkin kali ya. Nah jadi itu yang membedakan. Nah, jadi memang kalau spesialisasi Usana itu adalah mereparasi sel, dan beliau bisa membuktikan, Dr. Vance bisa membuktikan bahwa sel-sel yang rusak itu bisa direparasi kembali. Bisa kembali dengan nutrisi yang optimum dan antioksidan yang tepat. Ya, ini sel manusia, jadi nggak cuma sel otak atau apa, hampir semua sel manusia dasarnya itu bisa reparasi, karena tergantung komunikasi antar selnya. Nah, jadi kalau produk Usana yang jadi pilihan favorit saya dan punya optimasi fungsi otak apa aja, ini saya ceritain teman-teman ya. Ini saya akan tuliskan dari urutan paling penting sampai yang paling tidak penting. Itu kalimatnya salah. Dari yang paling prioritas sampai prioritas yang rendah, seperti itu. Nah, pertama tentu sel esensial. Sel esensial kenapa? Karena dia mengandung 20 vitamin, 14 mineral, dan 8 antioksidan. Ya, dan dia ada fitur intelligence-nya yang untuk meningkatkan komunikasi antar selnya kita. Jadi teman-teman nggak bisa mikirin gimana, gue minum suplemen otak gitu ya, saya minum suplemen buat otak, tapi kalau nutrisi dasar buat tubuh-tubuh yang lain, ya suplemen otak itu akan dipakai buat tubuh yang lain sebelum masuk ke otaknya kita. That's how our system works sebetulnya. Jadi penuhin dulu ketimbangan nutrisi yang mungkin
terjadi gitu ya di tubuhnya kita dengan si Essentials ini. Ya karena kalau teman-teman lihat itu ya Mind Diet itu kan sangat variatif sekali. Warna-warninya rainbow banget gitu ya. Kalau nggak rainbow kayak memang kurang. Makanya kenapa perlu di cover dengan yang namanya multivitamin. Dan terus kemudian Biomega, jelas lah ya kalau Biomega itu fungsinya untuk otak dan juga hormonal, dan literally otaknya kita itu ya EPA DHA. Jadi kalau saya pengen tahu EPA DHA fungsi apa, untuk nempel di otak, karena otak kita EPA DHA. Makanya kenapa ibu hamil, itu ibu menyusui itu butuh EPA DHA, karena ya bayi itu lagi berkembang, otak itu lagi besar-besarnya gitu dan dia butuh lemak EPA DHA itu. Dan terus kemudian bedanya sama yang lain kalau aku temukan, Yusana sangat bangga sekali mereka tidak kena merkuri sama sekali. Dengan kualitas, dengan jumlah EPA DHA yang lebih tinggi daripada brand-brand pada umumnya. Makanya kenapa Biomega itu saya sangat bisa rekomendasikan ke teman-teman yang lagi hamil, lagi menyusui, atau bahkan anak balita sekalipun. Kenapa? Karena benar-benar pure banget. Dan ini yang tidak banyak dibahas di brand lain, karena brand lain nggak berani ngomong dia mereka zero merkuri. Karena rata-rata namanya dari bahan laut, makanan laut itu semua ada merkurinya, termasuk makanan yang Anda makan. Jadi itu kan jadi sebuah problem. Kalau Anda makan banyak salmon, ya waduh saya emang nggak mau suplemen, saya dari salmon aja. Well, good luck, dengan si merkurinya juga tinggi. Ya, apalagi salmon yang Anda bisa beli dengan mudah dan gampang itu adalah grade yang paling rendah. Grade buangan istilahnya. Grade buangan itu adanya di supermarket. Grade atas adanya di hotel bintang 5. Ya masa Anda mau makan di hotel bintang 5 terus? Ya kan nggak mungkin gitu ya. Dan itu pun berada pada laut yang sama dan merkuri cukup tinggi. Nah itu adalah salah satu keunggulan suplementasi nutrisi ya. Jadi the purity-nya kita bisa dapat. Jadi kalau misalnya kita makan buah banyak, itu kan pestisidanya juga ikutan. Nah kalau dari si multivitamin ya pestisidanya Anda nggak usah konsumsi ya, karena sudah disaring. Apalagi yang levelnya sampai atletik dan medical grade, itu udah pasti pestisidanya nggak ada sama sekali. Kalau food grade I don't know ya, dan mereka punya batas toleransi lah dan itu masih oke. Tapi kalau medical grade sama athletic grade itu benar-benar mesti clean, nggak bisa nggak ada. Dan terus kemudian Magne Kaldi, ini prioritas yang ketiga. Kenapa? Karena ini untuk syaraf. Syaraf kita itu literally bekerjanya, transmisinya itu butuh magnesium dan kalsium. Oke, itu untuk sama kalium lah sebetulnya. Ya itu kan ada di Essentials ya. Jadi itu untuk mentransmisikannya supaya Anda dicubit tahu di situ ada dicubit gitu ya. Nah, itu butuh magnesium dan kalsium jalan. Jadi kalau Anda suka kram, Anda suka kesemutan gitu segala macam, mungkin coba boleh tambahin si magnesium ini ya. Dan vitamin syaraf juga ada di vitamin B. Vitamin B itu adanya di Essentials tadi. Oke. Nah, terus kemudian, oh ya, spesialnya kalau sana yang di Yusana yang Magne Kaldi ini, teman-teman bisa nggak usah khawatir, karena biasanya teman-teman tuh khawatir kalau pada pandangan suplemen kalsium adalah takut nyangkut di ginjal. Ini Magne Kaldi Yusana sudah didesain 1:1 antara kalsium sama magnesiumnya. Sehingga setiap kalsium dapat teman magnesiumnya supaya bisa masuk ke tulang atau digunakan tempat lain. Biasanya kalau sana magnesiumnya lebih rendah daripada kalsiumnya ya magnesium dan kalsium itu masuk ke tulang, kalsiumnya nyisa di tempat lain. Biasanya seperti itu. Ya. Kok Yusana kasih 1:1? Ya karena Yusana melihat beranggapan bahwa hari ini hampir semua makanan tuh sudah difortifikasi kalsium. Karena udah ngikutin anjuran WHO tahun 1980-an ya, yang kampanyenya osteoporosis. Itu pas saya masih kecil tuh. Wah, pokoknya ngomongin tulang. Jadi semua makanan tuh difortifikasi. Termasuk junk food sekalipun ya, seperti mie instan, teman-teman bisa lihat itu ada fortifikasi kalsium di situ. Jadi most likely ketika teman-teman mengkonsumsi kalsium dengan yang jumlahnya besar, itu bisa jadi mungkin berlebih. Ya. Dan terus kemudian ini yang berikutnya, yang keempat itu kokinon. Kokinon ini ya isinya koenzim Q10 dan alpha lipoic acid. Ya, ini untuk bensin sel mitokondria. Ya, akan kepake buat jantung, organ-organ gede, dan terutama buat otak juga. Karena otaknya, kita ingat, otak itu adalah yang paling boros daya listrik. Oke, 20% dari daya listrik Anda, 20% dari kalori Anda itu digunakan oleh otaknya Anda gitu ya. Jadi apalagi Anda lagi stres atau mau ujian atau apa, wah itu otaknya panas benar gitu ya. Ya karena kenapa Anda stres tuh palanya panas ya, bukan kakinya yang panas, karena ya memang otak menggunakan kalori paling tinggi.
heat source-nya tuh paling tinggi tuh di otak sebetulnya. Nah, jadi karena energi paling tinggi dan ketika usia 30 tahun ke atas produksi koenzim Q10 yang notabene adalah bensin buat mitokondria sel menghasilkan elektrik buat voltase buat sel ya, itu turun. Ya, voltase sel turun berarti aktivitas sel juga turun. Transmisi segala macam juga turun. Seperti mobil Anda akinya soak. Nah, makanya buat teman-teman yang setelah usia 30 tahun, aku rekomendasi masukin kokinon. Ya, kok adalah alpha lipoic acidnya? Iya, karena untuk jadi energi gitu ya, seperti pentol dan korek itu butuh kokinon sama alpha lipoic acid. Kalau Anda konsumsi kokinon kokiten aja tanpa ada alpha lipoic acid, yaitu hanya sebagai antioksidan, bukan energi buat mitokondria. Karena mitokondria dia butuh dua ini, ALA sama kokiten. Dan biasanya kalau brand lain itu biasa terpisah gitu ya. Kenapa ya? Biar cuannya gede. Kalau di sana terlalu baik menurut saya digabung jadi satu. Jadi orang satu aja minum cukup. Nah, terus kemudian Provanol-C. Provanol-C ini adalah gantinya wine. Ya, karena saya nggak tahan sama alkohol. Saya pastikan saya minum ini sehari 1-2 tablet. Oke, dan ini memang untuk ekstrak biji anggur yang tadi sudah bilang, itu berfungsi untuk menjaga sel darah supaya tetap utuh, tidak teroksidasi, tidak hancur, karena radikal bebas. Dan ini juga untuk membuka pembuluh darah supaya oksigen dan nutrisi itu lancar. Jadi istilahnya gini, teman-teman boleh makan sesehat apapun, waduh makannya banyak juga gitu ya, tapi kalau pembuluh darahnya Anda nggak lancar, darahnya Anda gampang teroksidasi, itu istilahnya sel darahnya tuh dibegal di tengah jalan gitu loh, nutrisinya nggak sampai ke otak. Hancur duluan karena oksidasi. Nah, Provanol itu bentuknya jadi ketameng sebetulnya untuk melindungi sel darah sama membentuk si pembuluh darah itu supaya lebih bisa delayed, lebih lancar. Dan yang terakhir, Visionex ini karena ya dia ada bilberry-nya ya, biji-bijian juga ya kan temennya blueberry dan kawan-kawan. Dan memang ini untuk otak bagus. Makanya kenapa Usana Visionex-nya buat mata, dia nggak cuma tambahin lutein sama zinc. Ini adalah dua yang mudah ditemukan di suplemen-suplemen mata hari ini. Ya, dan juga vitamin C kalau nggak salah. Nah, Visionex itu dia tambahin bilberry sama zeaxanthin karena ini tujuannya untuk merawat syaraf otak bagian optik yang di belakang. Jadi Visionex itu nggak cuma matanya, tapi otaknya Anda yang belakang, bagian optik itu juga terawat. Jadi percuma ini yang bagus, tapi syaraf optik ke belakangnya itu nggak bagus ya, nggak percuma juga. Makanya kenapa teman-teman yang pakai Visionex itu mereka ngerasa penglihatannya lebih baik, itu lebih cepat. Karena dibenerinnya dari dua itu. Bukan dibenerin ya, di nutrisinya. Jadi seperti itu. Dan biasanya performa kognitif itu akan terasa kalau Anda sudah 1, 2, 3, ketika masuk kokinon itu akan terasa. Sangat terasa sekali. Sangat terasa sekali. Ya, dan jadi nggak capek-capek, emosi bisa lebih enak, seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. So, yang saya mau highlight di garis bawahin di berbincang-bincang sehat malam kita hari ini ada teman-teman mesti pahami bahwa kalau teman-teman ngerawat otak, teman-teman sebenarnya ngerawat nasib. Ya, nasib orang nggak ada yang tahu, tapi kalau seandainya Anda rawat otak Anda, saya yakin nasib Anda pasti akan lebih baik dari hari ini. Itu aja teman-teman, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya ke Bu Erni, nanti kita jawab sama-sama. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jo atas penjelasannya. Nah, buat Usana Family, kalau Anda ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat, nanti kita akan bacakan. Ini sebenarnya udah ada ya beberapa pertanyaan sih Pak ya. Kita bahas aja. Yang pertama, ini pertanyaannya, tadi mungkin karena Pak Jo ada mengatakan mengenai pola makan berserat gitu. Mau bertanya dong Pak Jo untuk pola makan berserat seperti nasi merah daging. Ini ada dagingnya lagi. Sebenarnya pertanyaannya lebih ke nasi. Apakah berlaku untuk anak-anak karena ada informasi anak-anak sebaiknya belum makan nasi merah ataupun dibatasi jenis proteinnya? Oke. Pak Jo pernah dengar statement ini enggak? Suaranya ngilang ya Pak Jo ya? Iya, baru pertama kali saya dengar ini sih Bu. Yang saya tahu kalau anak-anak itu tidak bolehnya bukan nggak boleh makan nasi merah, tidak boleh diet.
Nah, kalau nasi Hmm. merah itu diidentikan buat diet gitu ya, Iya. ya an- anak-anak boleh kok, anak-anak boleh makan oat, boleh makan proteinnya bebas. Yang penting itu anak-anak itu harus makannya banyak dan harus ada olahraga fisik. Supaya apa? Makanan masuk, nutrisi masuk, bahan baku masuk, raganya diolah. Itu kan definisi olahraga kan, Iya. mengolahraga gitu. Jadi kalau seandainya anak-anak yang makannya banyak tapi tidak ada aktivitas fisik, ya itu jadi masalah. Terus kemudian diet, itu jadi lebih masalah lagi. Dietnya kurangin makan gitu ya. Jadi kalau Hmm. buat anak-anak sebenarnya kalau buat diet itu ya aktivitas fisiknya dibanyakin supaya pertumbuhannya tuh terdukung bukan malah terganggu. Jadi kalau konteksnya anak-anak ya saya rasa beras merah boleh, nggak Hmm. masalah. Dan terus kemudian protein juga bebas. Ya kalau dikhawatirkannya adalah, tapi nanti kalau anak-anak makan beras merah, semua yang sehat, berserat, kenyangnya lebih lama, jadi nggak makan, makan lebih sedikit. Ya kalau gitu, kalau itu kekhawatirannya ya udah nasi putih sendiri biasa aja lah, kasih roti apa gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Oke. Iya, jadi mungkin karena orang banyak benar sih Pak ya mengkategorikan itu sebagai makanan diet, padahal nasi merah itu bukan makanan diet, Busana Family ya. Iya benar. Kita mau mau jaga berat badan aja bagus banget kalau Anda terbiasa makan nasi merah, itu lebih kepada kalau Bapak Ibu ingin dapat benefit dari yang namanya karbohidrat, makanya pilihlah jenis karbohidrat kompleks yang memiliki kandungan seratnya yang masih cukup tinggi. Hmm. Salah satunya ya nasi merah. Jadi nasi merah itu buat di sana family jangan selalu dianggap wah ini kalau orang mau diet nih makan ini nih gitu. Justru kalau kita pengen sehat ya gak cuma nasi merah sih ya, banyak opsi lain Betul. karbohidrat Betul. lain. Terus ini Benar ada banget. masuk pertanyaan nih Bu Ebi, Bu Boleh, boleh Pak. Gani dari Ebi. Mm-mm. Kalau berasnya atau karbonya diganti dengan shirataki atau beras porang bagus juga enggak? Mm-mm, mm-mm. Kalau untuk mengganti salah satu dari 3 kali makan kita itu oke, nggak masalah. Dan nanti karbohidrat. Tapi kalau mengganti semua karbohidrat kita dengan shirataki itu salah. Karena shirataki itu lebih banyak seratnya dan minim karbohidratnya. Ah, enggak, karbohidrat itu semua serat juga karbohidrat ya maksudnya. Mm-mm. Dia kandungan glukosanya jadi terlalu Glukosa. rendah. Mm-mm. Betul. Sementara otak kita lebih Tuh. memprioritaskan memilih memakai glukosa Mm-mm. ketimbang ya ketimbang lemak dan ya ketimbang lemak betul ataupun ketimbang keton sebetulnya. Jadi kalau Anda rasanya pusing, sakit kepala, coba makan roti dulu atau minum es teh manis dulu. Biasanya enakan tuh, mendingan gitu kan. Makanya kenapa kalau teman-teman biasanya kalau seandainya contoh ya lagi puasa nih, teman-teman muslimnya puasa, terus dia pusing, sakit kepala, kayaknya badan udah gak enak, aduh gak enak, tiba-tiba kok otak seger lagi. Nah itu badan udah switching dari glukosa jadi lemak. Otak udah dapat makan. Tapi ya apa namanya otak itu butuhnya glukosanya. Makanya kenapa itu yang di hijack sama si industri makanan, gulanya dibanyakin Mm. supaya nagih, supaya wah langsung euforia, kepengen lagi. Emang kita mencari sesuatu yang manis tuh emang karena otak kita butuh gitu. Jadi selalu kalau ada glukosa, ada gula, karbohidrat gitu ya, sama minyak jadi satu, itu tubuh suka banget karena lemak dibutuhkan sama tubuh. Tubuh kita mencari mereward kita karena memasukkan lemak. Begitu juga dengan karbohidrat. Makanya kerupuk tidak terhindarkan, suka sekali kerupuk, ya kan karbohidrat sama lemak jadi satu. Sangat adiktif sekali dan itu digunain. Hati-hati dengan itu ya, gitu. Rasanya juga enak. Oh, benar-benar. Setiap makan ada loh memang orang setiap makan terus ada kerupuk. Nah, Ya, ini ada juga nih yang nanya. Ini Pak Jo mungkin ya dari pengalaman Pak Jo selama ini nih dengan customer-customernya. Kalau selama ini beliau sudah minum Five Core atau Super Five, termasuk produk Super Five itu buat Isona Family yang belum tahu itu terdiri dari sel esensial, Biomega, Propanosi, Magnekaldi, dan Pokinol ya. Atau kalau buat Isona Family yang masih baru itu biasanya Anda bisa bergabung dengan paket yang namanya Supreme Pack. Nah, pertanyaannya ini katanya sudah minum faktor selama ini, tapi rambutnya masih rontok nih. Nah, kurangnya di mana ya?
Oke. Saya nggak boleh jawabnya kurang beruntung ya. Oke. Sebenarnya gini, biasanya sih kalau saya tambah kokinon ya, itu bantu. Itu bantu karena memang itu energi buat sel. Dan dalam pengalaman saya, kalau teman-teman mengkonsumsi Superfive tadi selama kasih waktu 6 bulan, 6 sampai 9 bulan gitu ya. Dengan 3 bulan di awal tuh saya kasih selalu dosis optimal, pagi siang pagi siang pagi siang. Sehari 2 kali, jadi 1 bulan habis 1 botol lah. Itu rambut pasti numbuh. Nggak bisa bilang pasti, nggak boleh bilang pasti, overclaim ya, disclaimer ya. Ya sebagian besar tumbuh gitu ya. Dan selain dari Yusana nutrisi itu, ingat itu kan cuma suplementasi, menambahkan apa yang kurang. Lihat dasarnya, apakah si makanan utamanya, si bahan pola makannya proteinnya cukup nggak? Karena protein tuh the building blocks-nya. Jadi kita nggak bisa, tubuh nggak bisa memproduksi sel, mencetak sel baru kalau proteinnya kurang. Jadi makanya biasanya buat teman-teman yang ada hair loss, selain usananya ya Superfive itu tadi, dan saya perhatiin proteinnya gimana. Kalau proteinnya makannya kayak kucing gitu, naikin proteinnya. Protein tuh mesti cukup banyak loh teman-teman. Kalau kita membahas protein nih, ya bisa lama sih. Cuman intinya gini, kalau orang itu butuh makan protein tuh seenggak-enggaknya 1 gram per kilogram berat badan. Jadi contoh kalau misalnya kalau kita beratnya tuh 60 kilogram, artinya kita mesti makan 60 gram protein. 60 gram protein itu bukan artinya 60 gram ayam selesai ya, 60 gram tempe selesai ya. Teman-teman bisa googling kandungan protein pada titik-titik, nah itu nama makanannya apa. Contoh, dada ayam. Kandungan protein pada dada ayam. Teman-teman bisa googling sendiri. Itu kandungan proteinnya cuma 30 gram per 100 gram dada ayam. Jadi untuk mencukupi kebutuhan protein harian seseorang yang usianya yang beratnya 60 kilo, itu butuh 200 gram dada ayam setiap hari. Kalau telur lebih sedikit lagi. Makanya kenapa biasanya saya bantu untuk ya masalah rambut gitu segala macam, saya benerin nutrisi dasar dulu. Karena pada kaget, banyak amat proteinnya, saya gendut nggak gitu kan. Ya selama ini berarti under protein banget, that's why kenapa orang dari tambah gemuk. Karena proteinnya kurang. Protein kurang, bahan baku pembentuk selnya kurang, ya tubuhnya dilaper. Yang dimakan bukan protein lagi, lemak lagi masuk, disimpan lagi, ya gitu-gitu terus. Makanya kalau saya teman-teman, ya ini agak menyimpang dikit kalau buat teman-teman yang ada anak-anak kegemukan gitu ya. Saran saya tambahin proteinnya, cukupin serat, dan suruh olahraga. Bukan malah dikurangin makanannya. Tapi komposisi makannya diganti. Gitu. Oke, nah mungkin saya tambahkan sedikit ya. Mungkin kita harus ada sedikit, bukan reminder kali ya, mungkin iya reminder lebih tepatnya. Yang dimaksud Pak Jo dengan kita misalnya rambutnya bertumbuh, kemudian kukunya juga lebih cepat numbuhnya jadi sering gunting kuku, kemudian kulitnya juga bagus. Tadi ya penjelasan yang tadi, tidak serta-merta artinya Bapak Ibu rambutnya nggak ada yang rontok sama sekali. Bapak Ibu perlu ingat rambut itu adalah sel Bapak Ibu ya. Dan sel itu ada ya, kalau kita manusia namanya ada usia harapan hidup. Memang pada dasarnya kita setiap hari itu memang ada secara normali rambut kita yang rontok Bapak Ibu pada dasarnya ya. Jadi kalau misalnya sisir, ada yang kelihatan di sisir, ya itu nggak masalah ya. Karena bahkan sebetulnya kalau dari beberapa referensi, kalau rambut kita ya mungkin, tapi kita nggak mungkin hitung misal satu ya. Tapi sampai kalau rontoknya itu 50 sampai hingga 100 helai rambut rontok setiap hari itu masih dianggap normal. Kecuali Bapak Ibu beda case, setiap kali Anda sisiran itu rambutnya udah penuh tuh yang rontok tuh. Terus kemana-mana juga, terus mau dikibasin gini aja, udah langsung berjatuhan tanpa diapain gitu. Nah itu suatu gangguan Bapak Ibu ya. Jadi kalau rambut Anda masih rontok 1, 2, and something like that, atau bahkan masih di bawah 100, nothing to worry about, dan gak usah khawatir gitu Bapak Ibu ya, bukan Superfive-nya tidak bekerja gitu ya. Itu jadi buat reminder untuk Bapak Ibu. Jadi memang kadang saya tidak bisa pungkiri ya Bapak Ibu ya, iklan itu jujur aja Bapak Ibu, iklan itu Anda harus paham banget konsepnya ya, seperti sampo. Common sense orang kadang anggap udah common sense, iklan itu lebay. Kadang disisir cuma dipindik-pindik terus nanti tiba-tiba
nggak, kalau Bapak Ibu benar-benar perhatikan ya, itu nggak totally hilang loh dari sisirnya. Waktu itu seingat saya ada tuh satu brand tertentu gitu ya. Jadi yang rontoknya banyak jadi sedikit, tapi bukan berarti nggak pernah ada yang nggak rontok sama sekali. Ya, jadi Bapak Ibu harus pahami prinsip itu. Gitu. Jadi bukan berarti setelah minum Super 5 and then you Jadi keribo gitu, nggak juga ya? iya, itu bahaya kalau Bapak Ibu rambutnya nggak akan rontok gitu ya. Karena seperti kulit kita pun harus ada regenerasi, rambut kita pun sama Ya. gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir, kecuali kayak tadi saya bilang Bapak Ibu, setiap kalian udah nyisir penuh. Dan dalam sehari kan apalagi misalnya kalau saya mungkin berhijab nggak nyisirnya cuma 2 kali sehari ya. Misalnya saya saat mau berangkat ngantor sebelum saya pakai hijab itu pasti saya sisiran walaupun nobody see it, gitu ya kan istilahnya Bapak Ibu ya, tapi seneng rapi. Kemudian pulang selesai misalnya beres-beres sisiran lagi biar biar rapi rambutnya gitu kan. Tapi kan kalau yang buat misalnya tidak berhijab sering sisiran segala macem ya, kalau masih normal ya tadi Bapak Ibu ya 50 sampai 100 helai aja masih dianggap normal ya. Tentu saya tidak berharap Bapak Ibu menghitung rambutnya satu-satu ya. Jadi pokoknya jangan jadi korban iklan ya. Dan harus kita pahami gitu ya bahwa rambut ini adalah bagian sel tubuh manusia. Gitu. Jadi ya ada usia harapan hidupnya juga. Dan maksudnya Pak Jo, jadi kalau ketika rambut Bapak Ibu rontok itu bisa cepat tumbuh yang baru gitu loh. Betul. Bahkan dalam beberapa case ya Pak Jo, ada orang yang mungkin saya sudah mengatakan lapisan kulit kepalanya itu sudah alias rambutnya dikit. Ketika dia rutin mengkonsumsi suplementasi Usana tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka, minimal tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Jo ini, itu yang dulunya mungkin rambutnya udah jarang-jarang sekarang udah agak banyak. Jadi selnya karena lebih bagus pertumbuhannya gitu ya. Ya. Jadi bukan berarti tidak rontok ya Bapak Ibu ya. Boleh tambahkan olahraga juga Bu, karena ingat Yes. nutrisinya bagus, minumnya waduh sama botol-botolnya diminum gitu ya. Tapi kalau tidak dilatih jantungnya, pompanya bagus gitu ya, selangnya udah bagus, tapi alirannya nggak lancar karena jarang dipompa, kayak olahraga tambah. Gitu. Jadi emang nggak bisa, jadi mengharapkan kita minum suplemen aja terus kemudian Sama nah, mesti banyak ada faktor kalau rambut rontok ya Pak. betul, gaya hidup sehatnya mesti dipraktekkan juga. Kalau saya kenapa ingat banget ya, karena saya juga salah satu, bukan keluarga sih, tapi keluarga saya tuh salah satu problemnya sebetulnya memang rambut rontok dari saya, kakak saya, orang tua saya gitu kan. Jadi ya saya nggak kaget banget gitu kan. Sampai dulu abang saya tuh sampai khusus banget tuh buat perawatan kepalanya. Terus saya sampai ngeledekin, perawatan kepalamu jauh lebih banyak. Ya dulu kan belum mengenal Yusana ya, Yusana Family ya. Perawatan kepalanya tuh jauh lebih mahal daripada perawatan untuk yang lain-lain gitu kan. Sampai saya bercandain gitu. Karena saking worrynya gitu, usia muda, waduh gak lucu kali masa saya usia muda udah botak gitu tuh dia tuh. Nah sekarang ternyata ya setelah Yusana Family, itu faktornya salah satunya ternyata nutrisi. Stres juga sangat berpengaruh kalau rontok ya. Iya betul. Ya, nah ini ada ada yang masuk ke Pak Jo? Enggak sih udah. Udah ya, udah oke. Oh ini ada yang minta dijelaskan ulang registrasi BPOM. Oh, yang secara sekilas kalau detail banget kita nggak mungkin jabarin. Jadi mau Pak Jo yang jawab? Silakan Ibu aja. Jadi kalau registrasi BPOM Bapak Ibu ya, suplemen itu kan kalau di BPOM itu dia ada banyak departemennya. Ada departemen yang handle khusus registrasi makanan, ada yang khusus suplemen, ada yang khusus obat, ada obat herbal. Itu ada banyak kategori. Tentu tadi sudah dijelaskan secara sekilas tentunya oleh Pak Jo. Dengan pengkategorian ngapain sih logikanya ya Bapak Ibu, simple thingnya. Kenapa di BPOM itu ada dibuat beda-beda departemen ya? Karena satu beda kriteria, beda fungsi, beda persyaratan gitu ya, dan tentunya beda potensi atau manfaat. Tentu pada dasarnya ya kalau kita ngomongin yang tadi depannya M, yaitu dianggap seperti makanan pada umumnya. Cuma bedanya disease process food, atau saya tidak bilang prosesnya, tentu bervariasi ya. Ekstrak lah kita bisa bilang. Yes, ya pokoknya dalam bentuk yang lebih awet daripada kalau Bapak Ibu beli sayur
dari pasar terus dimasak gitu ya. Ini contoh aja, karena kan sekarang banyak juga makanan-makanan kering ya, gitu. Mungkin ada yang dapat izin BPOM, ada yang dapat dari PIRT. Kalau Bapak Ibu perhatiin, wah ini kenapa saya jadi edukasi hukum ini di sini ya, perizinan. Ya, jadi kalau itu dari dinas, itu biasanya tergantung lingkup besar bisnisnya atau distribusi dari suatu perusahaan itu. Kalau besar dia wajib ke BPOM ya. Kalau tidak terlalu besar itu bisa dari dinas kesehatan setempat. Nah, kalau mau daftar suplemen, Bapak Ibu, itu bedanya salah satu yang paling beda antara suplemen dengan makanan, itu kalau suplemen itu wajib ada laporan namanya, salah satunya ya Bapak Ibu ya, kestabilan suatu produk ya. Kestabilan suatu produk. Ini saya jelaskan dari sisi peraturan BPOM ya Bapak Ibu ya. Kestabilan produk which is itu tidak ada biasanya kalau di makanan ya. Kenapa? Ya karena kalau suplemen ya itu kan saya anggap saja itu lebih banyak lagi variasinya. Kalau produknya tidak stabil itu bisa cepat rusak. Dan tadi kan kalau suplemen biasanya pasti ada satu dua ada klaimnya ya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau klaim marketing ya balik lagi ke masing-masing perusahaan. Banyak yang overklaim. Di sana aja kayaknya yang bukan over, klaimnya standar banget gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi pada dasarnya sebenarnya nggak ada. Sebenarnya kalau dari BPOM, saya ngomong dari sudut pandang BPOM ini ya, tidak boleh ada yang overclaim ya. Beda dengan obat, bisa mengurangi nyeri, nah, itu bisa, obat bisa, gitu kan? Karena dari tingkat kesulitannya ini, Bapak Ibu ya, obat itu lebih susah lagi tuh. Persyaratannya jauh lebih jelimet, makanya satu departemen sendiri. Nah, yang dimaksud Pak Jo itu adalah suplemen Yusana memang terdaftar sebagai makanan suplemen, Bapak Ibu. Dan suplemen makanan umumnya itu pada dasarnya nih ya gitu, standar produksinya itu sama seperti standar produksi food grade makanan. Nah, tapi ya karena kan namanya aja suplemen makanan Bapak Ibu. More or less supposed to be the same. Cuma bedanya itu doang yang paling saya ingat tentunya dari pengalaman saya beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Dan tapi Yusana ini maksudnya adalah kan kita sering mengatakan pharmaceutical grade, terdaftarnya memang sebagai suplemen Bapak Ibu. Tapi standar produksinya, bagaimana ketatnya, biar tidak ada kontaminasi silang, itu seperti halnya suatu perusahaan mau produksi obat, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah pasti dibayangkan, nggak usah khawatir ini bakal terkontaminasi bahan berbahaya atau gimana. Bapak bayangin aja kalau sampai obat paracetamol terkontaminasi sama obat antibiotik di dalamnya. Bisa bubar barisan itu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi standar produksinya, walaupun terdaftarnya sebagai suplemen. Kalau yang bedanya ini, SI, SDSL itu tergantung pabriknya di mana, Bapak Ibu. Kalau suplemen impor, itu pabriknya berarti ada di luar negeri, di luar Indonesia. Kalau suplemen dalam negeri, itu pabriknya ada di Indonesia. Kalau suplemen lisensi, itu pabriknya di Indonesia, tapi kita punya license dari perusahaan yang di luar. Seperti itu biasanya ya. Gitu. Nah, yang mengatur itu, ini dapat suplemen impor, suplemen dalam negeri, suplemen luar negeri, yaitu sebetulnya semuanya dari BPOM. Nah, jadi kalau produk luar pokoknya ya itu secara sekilas Bapak Ibu ya. Nanti saya malah jadi edukasi ini gitu ya. Nah, peraturan BPOM ya. Dulu bacaannya saya soalnya Perka BPOM Bapak Ibu, peraturan kepala BPOM itu sampai teler ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu secara sekilas. Kalau Yusana itu terdaftarnya nih, mumpung sini nggak ada. Oh iya, bentar saya tunjukkan. Bapak Ibu kalau pengen tahu sebetulnya ya, lihat produk kita tuh di mana, itu lihat aja di botolnya tuh ada SI POM. SI POM sekian. Nah, di sebelahnya itu nomor di sebelahnya nih. Misalnya nih ya, SI POM, POM SI. Oh, ya bisa SI POM, bisa POM SI ya. Terserah company yang pasti harus dicantumkan. Suplemen impor, nah ini adalah nomor registrasinya. Gitu Bapak Ibu ya. Ini yang salah satu yang paling penting ketika Anda memilih suplemen. Kenapa? Karena suplemen satu grade seharusnya harus lebih waspada lagi konsumsinya. Pemilihannya. Ini bukan kayak macam Bapak Ibu makan kayak beli apa tadi ya. Misalnya saya ngomongnya sereal gitu ya. Karena supposed to be suplemen itu dia ada sedikit klaim.
Saya tidak mengatakan banyak-banyak ya, walaupun dikembalikan kepada masing-masing perusahaan gitu ya. Sedikit bisa, tapi yang banyak boleh klaim itu salah satunya adalah obat. Makanya Bapak Ibu, kalau obat yang harus clear, ini obat sakit kepala apa obat sakit kaki gitu ya kan, itu harus diperjelas juga gitu ya. Jadi beda di situnya. Tapi kalau perbedaan SI, SD, SL ya itu lebih kepada di mana letak pabriknya dan yang punya izinnya atau lisensinya siapa. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu sekilas saja. Ada lagi yang bertanya dari Pak Jo? Nggak ada, Bu. Oke, sudah semua? Ya oke. Nah, kalau misalnya siap sama-sama Bu. Itu sekedar informasi saja. Kalau ada yang bertanya bisa dijawab ya. Tapi yang Bapak Ibu perlu ingat sebetulnya ini suplemen, tapi standar produksinya macam kayak obat. Saking ketatnya. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi karena orang tuh ya Bapak, saya tuh mau menambahkan sedikit. Kita tuh sering banget terlena dengan kata-kata natural, alami. Bapak Ibu perlu ketahui ya, bahan natural atau bahan alami, kalau standar produksinya nggak ketat, yang mereka mengklaim bahannya dari bahan-bahan natural, kalau standar produksinya nggak ketat, itu kemungkinan kontaminasi silangnya malah jauh lebih tinggi. Gitu ya. Jadi jangan disamakan natural itu excellent. Itu natural tidak sama dengan excellent, Bapak Ibu. Tapi ada nggak orang yang pakai bahan natural, bahan alami, terus standar produksinya bagus? Ya ada. Di sana juga kan terdaftar sebagai itu, United Natural Product Alliance. United depannya, apa saya salah ngomong. Tapi itu Natural Product Alliance, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau jangan, saya banyak ketemu case orang yang salah nganggap persepsi, bahkan buat ekstrak sendiri, ngeracik sendiri, minum sendiri, waduh luar biasa. Bapak Ibu tahu nggak kenapa suplemen itu ya walaupun nggak harus bertahun-tahun sih ya, balik lagi tergantung komitmen masing-masing perusahaan, level-levelnya gitu. Jadi harus betul-betul Bapak Ibu menseleksi. Karena kalau ditanya gampang nggak kalau mau produksi tablet, gampang Bapak Ibu. Tapi apakah tabletnya ini macam kayak tadi Pak Jo jelasin, di depan kan ada istilah placebo. Warnanya bisa dibuat persis exactly the same gitu ya. Padahal yang satu isinya tepung. Yang satu isinya magnesium, kalsium, sama vitamin D. Ya, dengan teknologi bisa, Bapak Ibu. Makanya kenapa harus memilih produk yang terdaftar di BPOM dulu. Jangan terlena dengan tadi ya. Di marketplace banyak berseliweran. Hmm. Oh, ini ada yang nanya nih Pak. Komposisi ini ya, unik juga ini ya. Nah, pertanyaannya beliau, Bu mau bertanya, pertanyaan logika matematika. Komposisi 1:1 untuk kalsium dan magnesium sudah ada di substansial dan magnet kaldi. Berarti boleh diminum bersamaan kan? Tapi bagaimana dengan prokosa yang juga ada kandungan magnesium atau susu? Apakah boleh diminum bersamaan dengan magnet kaldi? Oke, Pak Jo mau jawab dulu. Ya Ibu aja nggak apa-apa. Kok saya lagi sih Pak, gimana sih? Kan ditanya. Ibu saya mau bertanya, bukan Bapak saya mau nanya. Ayo. Oke, saya jawab. Ya nih, saya refresh sedikit nih ya informasinya Bapak Ibu. Yusana itu kenapa mencantumkan kelebihan magnet kaldi perbandingannya 1:1? Karena pada dasarnya tubuh kita tetap lebih butuh misalnya ya kalsiumnya 2:1. At the end of the day, ketika Bapak Ibu mengkonsumsi makanan dari sehari-hari, jauh lebih mudah dapat magnesium apa kalsium? Tetap jauh lebih mudah dapat kalsium Bapak Ibu. Sumber magnesium itu kalau cuma ngandelin dari makanan, ya apalagi saya tidak usah bahas pola makan masyarakat kita saat ini ya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ditanya tingkat kesulitannya, jadi kita tetap lebih butuh banyak kalsium. Nah,
Kenapa Bapak Ibu istilahnya di USANA itu kita selalu meng-highlight perbandingan magnesium dan kalsium 1:1, karena tentunya diharapkan ya Bapak Ibu ya, ketika kita meminum ini pada akhirnya di tubuh kita akan tercipta suatu keseimbangan di mana kalsiumnya tetap lebih banyak gitu, tapi magnesiumnya nggak kurang jauh gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak diminum bareng sama susu? Not, nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya apakah susunya juga susu apa dulu ini gitu ya. Walaupun saya nggak nanya brandnya gitu ya. Walaupun ini masih kontroversi tapi saya nggak mau bahas itu ya kalau ngomongin susu. Tapi kalau ditanya boleh nggak diminum Magne Kaldi sama Prokosa barengan? Nggak apa-apa sama Celsensia. Yang dipertanyakan itu kalau vitamin larut air seperti vitamin C, Bapak Ibu. Dan pertanyaan saya selanjutnya juga, apakah kita setiap hari pasti tercukupi pola makannya juga? Walaupun tentunya sumber kalsium banyak ditemukan sehari-hari, orang Indonesia satu nggak terlalu punya habit minum susu setiap hari. Adapun belum tentu pola makannya benar. Nah, misalnya hari ini Anda bisa mencapai equilibrium tadi, besok belum tentu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Gitu. Sudah banyak kalsium di tubuhnya, boleh minum Magne Kaldi. Waduh. Pertanyaan saya, Ibu tahu dari mana kalsiumnya sudah banyak di dalam tubuhnya? Apakah sudah melakukan pengecekan dari laboratorium kalsium dalam darah? Gitu ya. Ya kalau itu berarti Bapak Ibu tinggal memastikan. Nah, kalau kalsium dalam tubuhnya tinggi, ini unik nih Pak. Ini unik nih. Waktu itu Pak Ju pernah bahas ini juga nih. Kalsium tinggi di dalam tubuh. Kalsium di mana dulu nih? Kalsium di tulang, kalsium di dalam darah. Biasanya kan kalau di lab kalsium darah tuh di dalam darah. Tingginya kadar kalsium di dalam darah itu juga perlu diperhatikan karena bisa menimbulkan suatu gangguan kesehatan juga ya. Penyempitan pembuluh darah, Bapak Ibu ya. Penyempitan pembuluh darah itu tidak hanya disebabkan oleh penumpukan plak kolesterol. Nah, gimana caranya biar kadar kalsium dalam darah kita nggak cuma muter-muter di dalam darah, tapi beneran diserap oleh sel tubuh kita, termasuk tulang, itu butuh yang namanya magnesium sama vitamin D. Ini pernah dibahas nih Pak Jo di sesi sebelumnya. Kapan? Udah agak lama sih Pak Jo ya? Ya, begitu Ya, Bapak Ibu ya. Justru kalau Bapak Ibu kalsiumnya dalam tubuh sudah cukup tinggi, yang perlu Bapak Ibu cek lagi selanjutnya bagaimana dengan magnesium dan vitamin D-nya. Karena regulatornya adalah dua zat gizi tadi, magnesium dan vitamin D. Tapi kenyataannya, ya Bapak Ibu ya, magnesium itu baru famous belakangan ini. Orang sebelumnya kagak tahu apa itu MD gitu. Kira magnesium. Padahal magnesium itu regulator, dia tuh kofaktor 300 reaksi di dalam tubuh kita. Jadi ini nih masih banyak masyarakat kita yang menganggap ya udah ngelihatnya kalsium dulu gitu. Bukan cuma kalsiumnya yang penting Bapak Ibu. Kalsiumnya ada, magnesiumnya kurang, vitaminnya kagak ada. Itu malah tidak bisa digunakan optimal oleh tubuh. Bahkan bisa kalau sangat over sekali itu tadi menyebabkan pembentukan plak di dalam pembuluh darah. Bukan plak kolesterol namanya, tapi tetap plak penyempitan pembuluh darah. Gitu ya. Jadi bedanya USANA Magne Kaldi dengan brand lain karena kita bukan cuma suplemen kalsium tok gitu loh bedanya tuh. Karena kita ada magnesium dan vitamin D. Magne Kaldi itu adalah evolving atau revolusi atau upgrade dari versi sebelumnya. Kenapa? Karena setelah diteliti nggak bisa kalau kita cuma ngomongin kalsium doang. Harus ada zat yang lain agar dia bisa diserap dengan optimal. That's why kenapa kita selalu mengatakan rasionya 1:1. Maksudnya itu lebih meng-highlight kepada magnesiumnya. Karena dengan rasio 1:1 diharapkan magnesium kita tidak akan kekurangan kembali. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi tetap ada regulatornya. Pak Jo mau menambahkan? Ya memang kalau seandainya soal kecukupan nutrisi itu kita nggak bisa bilang, wah ini udah kelebihan apa segala macam ya. Dan kalau seandainya pun kelebihan, benar kata Bu Eri tadi, ya kalau yang lain ada regulatornya itu ya lebih aman. Jadi ya makanya kenapa pendekatan USANA tuh nggak pernah pendekatan megadosis, itu yang saya suka.
Jadi apa namanya, mereka coba yang dosisnya kecil-kecil gitu ya, tapi dengan multiple varian. Jadi variasinya yang pengen dilengkapin. Jadi agak susah teman-teman mau overdosis dengan usaha tuh agak susah sebetulnya karena per Ya. tabletnya sendiri dosisnya agak kecil gitu. Mm-mm. Dan justru kadang-kadang kan ini jadi komplain buat teman-teman dokter ya. Karena teman-teman dokter kan emang tujuan memberikan vitamin itu dosisnya mesti tinggi gitu ya. Ya, karena Ini butuh terapi kan, Pak. ini mini-mini begini nih orang mesti minum berapa tablet gitu kan. Waduh, oh ini susah nih ya kadang-kadang kayak gitu. Nah, makanya kenapa yang saya suka dari Usana itu adalah fitur itunya karena akan digunakan oleh orang awam. Jadi sangat-sangat safety sekali. Itu sih sebetulnya kalau Usana ya. Nah, that's why kenapa saya pilihnya si Usana karena kadang-kadang kalau orang-orang kan bingung sendiri ya. Udah, aduh saya mesti kalsium apa, udah gitu mega dosis semua gitu. Biasanya kalau vitamin labelnya tunggal, vitamin C aja gitu ya, sama contoh kalsium aja, itu biasanya dosisnya tinggi-tinggi per Pasti tinggi. tabletnya. Habis itu campur itu jadi nggak karu-karuan biasanya. Benar-benar. Karena jatuhnya kita ngeracik sendiri. Padahal Benar. kadang-kadang kita sebagai masyarakat umum tidak punya kapasitas itu. Iya, Gitu. Itulah yang tujuan Usana tadi, memudahkan Bapak Ibu ya. iya betul. Dari hasil riset itu Bapak Ibu ya. Tapi ini good question nih. Saya suka nih pertanyaan ini. Ini sama kayak pertanyaan kemarin, ada juga yang itu pertanyaan basic. Usana tuh kenapa ya vitamin C-nya sampai 1000? Terus saya langsung bahas, Bu, ada loh minuman di luar sana ngomongnya 1000 miligram. Pertanyaan saya itu 1000 miligram cuma numpang lewat doang apa beneran diserap sama tubuh? Iya, Gitu ya. Benar, banyak faktornya Bapak Ibu ya. Jadi jangan termakan dengan tadi ya, yang dijelaskan oleh Pak Jo, megadosis. Kalau vitamin larut air, Bapak Ibu mungkin nggak perlu khawatir ya, dibuang dari urinnya mahal. Problemnya kalau vitaminnya atau zat gizinya ini yang bisa disimpan di dalam lemak dan bahkan mungkin bisa menimbulkan toksisitas. Gitu. Kita nggak pengen dong, tujuannya mau manfaat kok malah dapat mudarat gitu tuh kalau kita biasanya. Kok malah dapat zong gitu. Jangan sampai dong gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu saja sesi kita malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Jo untuk penjelasannya. Jadi kesempatannya. Ingat Usana Family, biar tadi, ingat ya, otak dengan hubungannya sama nasi. Bahkan ada riset di para napi loh ya, gitu. Tapi waktu Pak Jo jelasin itu, saya ingat kejadian teman saya dulu Pak. Teman saya ini suka banget protein hewani ya. Tapi orangnya gampang banget emosi. Iya. Terus dibandingin sama teman saya gitu kan. Kalau saya zaman dulu tuh masih transisi 50-50 ya. Tapi saya tuh sering nontonin mereka gitu ya. Yang satu tuh gampang banget kesulut. Jadi kenapa? Artinya apa Bapak Ibu? Memang ya pada dasarnya pola makan kita mempengaruhi our behavior ya. Ternyata kenapa perilaku kita pun terpengaruh ya karena memang ya tadi kerja otak kita juga dipengaruhi. Di mana otak ini mempengaruhi ya perilaku kita juga, mood kita sehari-hari. Ya itu yang juga ingin di highlight ya tadi Usana Family. Makanya dan peran dari suplementasi itu tidak bisa dipungkiri. Bukan apa-apa ya Bapak Ibu ya, ahli gizi aja yang profesinya ahli gizi atau yang ngerti kayak Pak Jo, ngerti pola makan. Ya sehari dua kali pasti tetap ada missnya Bapak Ibu. Nobody's perfect in implementing that. Ya kan? Kalau saya mah udah capek Bu, ngitungin dulu, saya ngitungin loh, hari ini saya udah warnanya berapa ya buah sayur, capek loh itu. Jadi saya masih jarang ya, di antara semua ahli gizi yang saya kenal Bapak Ibu atau orang yang memiliki ekspertasi atau keahlian di bidang gizi, concern yang tinggi di bidang gizi, baru Bu Emilia yang saya dengar betul-betul mempraktekkan itu. Tapi karena niatnya beliau emang udah dari muda pengen ya itu ya sampai tua, walaupun udah menopause segala macam, saya nggak pengen, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Orang kalau motivasinya makan itu berat, itu pasti serius ya. Karena it's part of being menikmati hidup Bapak Ibu. Makanya beliau serius banget gitu kan. Dan dia menerapkan sama anaknya. Saya banyak ya teman-teman juga pasti orang gizi Bapak Ibu ya. Saya mesti sampai berani taruhan gitu. Siapa di sini yang bisa hitungan jari Bapak Ibu, hitungan jari. Itu ahli gizi. Makanya kemarin dokter desa juga mengatakan nggak pengen lah saya ngedukasi orang, tapi saya sendiri pun masih misalnya
lingkar perutnya, atau saya sendiri pun obesitas yang nggak kurang. Kalau kita biasanya mengatakannya tidak merepresentasikan apa yang dijelaskan, itu ada beban tersendiri seharusnya sebagai seorang edukator, Bapak Ibu ya, tanggung jawabnya berat kalau saya ngomongnya seperti itu. Nah, makanya tapi kita harapkan, ya itu ahli gizi Bapak Ibu yang tahu ilmunya, yang tahu prinsipnya, yang tahu bahayanya, buktinya masih aja ada yang, apalagi kalau seperti kita masyarakat pada umumnya misalnya seperti itu. Jadi suplemen itu untuk bantu melengkapi ya, itu perannya. Produknya apa aja tadi? Supervac Pak Jo ya, sama Visionex. Visionex betul. Yes, Yang di penjara Inggris aja makannya udah bagus aja masih ketolong ya Bu ya. Iya, itu tadi saya sangat tertarik sekali tadi ya penjelasan Pak Jo itu. Di Inggris aja yang ilmunya udah pola makannya harus mentingin warna sama segala macam. Indonesia kan baru ngomongin porsi, boro-boro ngomongin warna. Porsi aja kita PR-nya belum beres, apalagi warna gitu Bapak Ibu. Apalagi Indonesia. Di Indonesia kan masih levelnya masih bermasalah dengan stunting, asupan protein masih kurang. Betul. Dan kemarin saya agak unik juga tuh ya, salah satu speaker kita juga lagi gizi Bu Esti itu bercerita gitu ya, di negara-negara maju tuh makanan sehat lebih murah daripada makanan junk food. Lah itu kita tidak temukan itu di Indonesia. Bapak Ibu mau beli salad sehat itu harganya mahalnya luar biasa dibandingkan kalau cuma beli fried chicken gitu ya kan, yang cuma berapa puluh ribu dapat misalnya. Ya itu faktor lingkungan, faktor regulasi negara, faktor masyarakat itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ya itulah sebabnya suplementasi ini salah satu solusi praktis untuk membantu kita. Ya. Oke, itu saja yang bisa kita sharing malam hari ini. Once again, thank you Pak Jo. Terima kasih untuk Yusana Family yang sudah mengajukan pertanyaan, question ya. Kita bertemu lagi kalau di training ini ya berarti di minggu depan ya, di Selasa. Tapi itu harusnya bahas skincare. Kita IG live. Tapi saya mau mengingatkan kepada Yusana Family sedikit saja informasi tentang besok kita masih ada acara Diabeteriu. Kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan pengalaman langsung dari Yusana Family yang memang sudah mengkonsumsi produk Yusana dan juga menjalankan bisnis di Yusana, karena tagline kita juga sehat tidak hanya di fisik tapi juga secara finansial ya. Anda bisa mengikuti ini segmen ini besok. Kemudian di hari Jumat kita punya training itu bersama dengan leaders dari Filipina, membahasnya mengenai bagaimana agar bisa naik peringkat dan kita juga bisa lancar dalam perjalanan untuk naik peringkat ini ya. Ini beliau seorang Emerald Director Mau Camino. Ini in English tapi ada interpreter tentunya Bapak Ibu, ini di hari Jumat malam jam 7. Beda meeting ID-nya, jadi dilihat aja nanti di flyer. Dan tentunya saya juga mengingatkan nanti di hari Sabtu buat yang di Kota Medan itu kita juga punya roadshow. Nah, Yusana Family mungkin yang punya kenalan atau siapapun ya, walaupun Bapak Ibu tinggalnya di Jakarta, ya, tapi Anda punya kenalan di Medan dan dia mungkin tertarik dengan konsep healthy lifestyle, fit and fun dan segala macam, bisa diundang untuk datang ke acaranya kita di Roadshow Medan. Ya, flyernya akan kita posting tentunya. Dan di hari itu acaranya di hari Sabtu. Sedangkan di Solo itu hari Minggunya, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan roadshow beberapa kota. Nah, kemarin sudah Denpasar, Semarang, Jakarta udah berulang kali. Dan di weekend ini kita akan bertemu untuk Yusana Family yang di Medan dan juga di Solo. Kalau Bapak Ibu ada kenalan, ya nggak apa-apa juga di-invite aja datang gitu ya. Yang pasti diinfokan kepada pihak corporate. Dan pastinya kalau buat Yusana Family yang tinggal di area sekitar situ, pastikan Anda datang dan juga ajak teman-teman Anda biar tahu nih, nuansa kalau acara Yusana tuh konsepnya seperti apa ya. Kan berbagi kebaikan itu tidak, ya kalau nggak usah pelit-pelit kalau berbagi kebaikan, apalagi berbagi informasi. Kalau saya prinsipnya bagi ilmu tuh nggak akan pernah rugi. Ya, walaupun kita nggak dibayar, minimal kitanya jadi tambah pintar, kitanya pribadi. Karena harus nyari referensi kan ya, harus baca terus. Oke, Yusana Family, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, saya mengingatkan karena Yusana ada anniversary ke-30, Yusana Family bisa daftar ini dari websitenya
Dan Anda bisa menonton secara virtual jika Anda tidak berangkat ke Salt Lake City. Kalau mau berangkat juga bagus banget. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki tidak ada waktu atau tidak berkesempatan berangkat ke sana, tidak masalah. Anda bisa mengikuti Global Convention itu melalui virtual. Ya, di mana ini akan diadakan di Agustus, kita masih open registration. Dan Yusana Family bisa, kalau pengen tahu, wah Yusana tuh kalau secara global anniversary itu dari 24 market bergabung, 24 negara bergabung itu bagaimana ya? Nah, pastikan Anda daftar di acara ini ya. Gitu. Ada yang masih bingung, wah saya pengen lihat dong, tapi nggak tahu nih caranya, tanya yang undang Anda ya untuk acara ini. Oke, itu saja Yusana Family. Terima kasih atas perhatiannya dan pastikan Anda selalu menjaga kesehatan karena saya dengar katanya berita